Dua saudari kembar mencoba mencuri makanan dari sebuah toko kelontong, tanpa tahu bahwa seorang jutawan sedang mengamati semuanya. Saat mereka dihadapkan, salah satunya mengatakan sesuatu yang membuat pria itu terdiam dan menangis di tempat. Alih-alih melaporkan mereka, ia mengambil tindakan tak terduga yang mengubah hidup semua orang. Apa yang dimulai sebagai pencurian karena lapar berubah menjadi kisah tentang cinta, penyembuhan, dan rasa memiliki. Jika cerita ini menarik bagi Anda, jangan lupa berlangganan saluran kami dan beritahu kami dari kota mana Anda menonton kami. Lanjutkan. Pagi itu, langit Jakarta tampak cerah dengan awan tipis yang berarak perlahan. Jalan-jalan mulai dipadati dengan kesibukan warga kota yang memulai aktivitas mereka. Di antara gedung-gedung pencakar langit Sudirman Central Business District, tampak sosok Bayu Wijaya keluar dari gedung kantornya yang menjulang tinggi. Usianya baru menginjak 38 tahun. Namun keberhasilannya sebagai CEO perusahaan teknologi terkemuka di Indonesia sudah tidak diragukan lagi. Bayu berjalan dengan langkah tegap, mengenakan setelan jas berwarna navy yang dipadu dengan dasi merah, marun. Wajahnya yang tegas dengan rahang kokoh membuat banyak karyawannya segan, meski ia dikenal sebagai pemimpin yang adil. Hari ini jadwalnya sangat padat, pertemuan dengan investor dari Singapura dan wawancara dengan majalah bisnis ternama. Sebelum menuju ruang pertemuan, ia memutuskan untuk membeli air mineral di warung kecil di sudut jalan. "Selamat pagi, Pak," sapa penjaga warung ramah. "Mau beli apa?" "Air mineral saja," jawab Bayu singkat sambil mengeluarkan dompetnya. Saat hendak membayar, matanya menangkap sosok dua anak perempuan kecil yang berjalan mengendap-endap di lorong belakang warung. Mereka kembar berusia sekitar 5 tahun dengan rambut hitam yang dikepang sederhana. Keduanya mengenakan rok jeans yang sama, hanya berbeda pada warna kaosnya. Satu berwarna biru muda, satunya merah jambu. Yang membuatnya tertarik adalah gelagat mencurigakan keduanya. Bayu mengamati dari sudut matanya. Anak dengan kaos merah jambu mengambil sebungkus susu kotak, sementara saudaranya yang berkaos biru mengambil sebungkus biskuit. Dengan gerakan cepat, mereka memasukkan barang-barang tersebut ke dalam tas kecil yang dibawa salah satu dari mereka. Tanpa berpikir panjang, Bayu berjalan menghampiri keduanya. "Adik-adik sedang apa?" tanyanya dengan suara tenang namun tegas. Kedua anak itu membeku. Wajah mereka pucat pasi, mata mereka yang besar dan gelap menatap Bayu dengan ketakutan. Salah satu dari mereka yang berkaus biru mulai gemetar sementara yang berkaus merah jambu berdiri di depan saudaranya, seolah melindungi. "Maaf, Om," kata si kaus merah jambu dengan suara bergetar. "Jangan panggil polisi, kami lapar sekali." Ada sesuatu dalam suara anak itu yang membuat Bayu tertegun. Ini bukan kenakalan biasa, tapi keputusasaan. Ia bisa melihat tulang pipi yang terlalu menonjol pada wajah kedua anak itu, dan kulit mereka yang sedikit pucat. Tanpa sadar, tangannya meraih dompet. "Paman tidak akan memanggil polisi," kata Bayu lembut, "tapi mencuri itu tidak baik. Bagaimana kalau Paman belikan makanan untuk kalian?" Kedua anak itu saling berpandangan, ragu-ragu. Si kaus biru berbisik sesuatu pada saudaranya, yang kemudian mengangguk pelan. "Kalian mau makan apa?" tanya Bayu. "Apa saja," jawab si kaus merah jambu. "Kami belum makan sejak kemarin." Kalimat itu menghantam Bayu seperti pukulan. Ia segera memanggil pemilik warung dan memesan nasi goreng, ayam goreng, dan beberapa makanan lainnya. Ia juga membeli susu dan biskuit yang tadi hendak mereka curi. Mereka duduk di kursi plastik kecil di depan warung. Bayu memperhatikan bagaimana kedua anak itu makan dengan lahap, seperti tidak pernah melihat makanan selama berhari-hari. Hatinya tersentuh melihat cara mereka makan dengan terburu-buru, namun tetap berusaha sopan. "Siapa nama kalian?" tanya Bayu setelah keduanya mulai melambatkan tempo makan mereka. "Saya Ratna," jawab si kaus merah jambu. "Ini adik saya Ranti." "Kalian kembar ya?" Keduanya mengangguk bersamaan. "Umur kalian berapa?" 5 tahun, jawab Ratna, yang terlihat lebih berani berbicara.
Ranti hanya menunduk, sesekali melirik Bayu dengan tatapan waspada. "Kalian tinggal di mana? Di mana orang tua kalian?" Pertanyaan itu membuat keduanya terdiam. Ranti mulai terisak pelan, sementara Ratna memegang tangan adiknya. "Ibu sedang sakit," kata Ratna akhirnya. "Di rumah sakit. Sudah beberapa hari tidak bangun." Bayu merasakan tenggorokannya tercekat. "Bagaimana dengan ayah kalian?" "Tidak ada," jawab Ratna singkat. "Kalian tinggal dengan siapa sekarang?" "Sendiri," jawab Ratna. "Tapi kami tidak apa-apa. Kami bisa jaga diri." Bayu menatap kedua anak itu dengan perasaan campur aduk. Bagaimana mungkin dua anak sekecil ini bisa bertahan hidup sendirian? Apa yang terjadi dengan ibu mereka? Dan mengapa tidak ada seorang pun yang memperhatikan kondisi mereka? "Maukah kalian menunjukkan di mana kalian tinggal?" tanya Bayu hati-hati. Ratna dan Ranti kembali saling memandang, seolah berkomunikasi tanpa kata-kata. "Untuk apa?" tanya Ratna curiga. "Paman ingin memastikan kalian baik-baik saja," jawab Bayu jujur. "Dan mungkin Paman bisa membantu ibu kalian juga." Setelah beberapa saat ragu-ragu, akhirnya kedua anak itu setuju. Bayu mengirim pesan pada asistennya untuk mengatur ulang jadwal pertemuannya. Entah mengapa ia merasa hal ini jauh lebih penting dari pertemuan dengan investor atau wawancara majalah. Mereka berjalan kaki melewati jalan-jalan kecil di kawasan Kemang, Jakarta Selatan. Bayu baru menyadari bahwa area tempat tinggal kedua anak ini tidak jauh dari kantornya, hanya terpisah oleh perbedaan ekonomi yang mencolok. Setelah berjalan sekitar 15 menit, mereka tiba di sebuah rumah susun sederhana. "Kami tinggal di lantai 3, kata Ratna sambil menunjuk ke atas. Mereka menaiki tangga yang sedikit berkarat. Suasana di rumah susun itu cukup sepi, kemungkinan karena kebanyakan penghuni sedang bekerja. Beberapa jemuran tampak tergantung di sepanjang koridor. Ratna mengeluarkan kunci kecil dari sakunya dan membuka pintu kamar mereka. Bayu masuk dengan hati-hati. Apartemen itu sangat kecil, terdiri dari satu ruangan yang berfungsi sebagai ruang tamu, ruang makan dan dapur, serta satu kamar tidur kecil. Meski sederhana, tempat itu terlihat bersih dan tertata rapi. Bayu memperhatikan beberapa foto yang terpajang di dinding. Foto seorang wanita muda dengan dua anak kembar yang masih bayi. Wanita itu memiliki senyum yang hangat meski matanya menyiratkan kelelahan. "Itu ibu kalian?" tanya Bayu. Kedua anak itu mengangguk. "Ibu kalian sakit apa?" Kata dokter, "Ada pembuluh darah yang pecah di kepala ibu," jawab Ratna dengan bahasa yang terdengar seperti mengulang kata-kata orang dewasa. Ibu tiba-tiba jatuh saat sedang menyetrika. Bayu melihat sekeliling dan matanya tertuju pada beberapa lembar kertas di atas meja. Itu adalah dokumen rumah sakit. Ia membacanya dengan cepat dan mengetahui bahwa ibu kedua anak ini, Siti Rahayu, dirawat di RSUD Pasar Minggu karena stroke hemoragik. Wanita itu masih dalam keadaan koma dan tidak ada asuransi kesehatan yang memadai. "Siapa yang mengurus kalian selama ibu di rumah sakit?" tanya Bayu. "Tidak ada," jawab Ratna. "Tetangga sebelah kadang-kadang memberikan makanan, tapi beliau sedang pulang kampung." Bayu memeriksa lemari es di dapur kecil itu. Hampir kosong, hanya ada sisa nasi dan sayur yang sudah tidak layak dimakan. Ia melihat dua tempat tidur kecil di kamar, dengan boneka-boneka sederhana dan beberapa gambar yang ditempel di dinding, hasil karya kedua anak itu. Hatinya terasa berat. Keputusan yang akan ia ambil mungkin terdengar gila, tapi ia tidak bisa meninggalkan kedua anak ini begitu saja. Mereka membutuhkan bantuan, dan entah mengapa, Bayu merasa terpanggil untuk memberikannya. "Ratna, Ranti," katanya perlahan. "Bagaimana kalau untuk sementara waktu, sampai ibu kalian sembuh, kalian tinggal di rumah paman?" Kedua anak itu tampak terkejut. Ranti langsung menggeleng ketakutan dan bersembunyi di belakang Ratna. "Kenapa kami harus percaya paman?" tanya. Ratna defensif. "Ibu selalu bilang jangan ikut orang asing." Bayu tersenyum. "Ibu kalian benar, tapi paman tidak bermaksud jahat. Paman janji akan membantu kalian dan ibu kalian. Kalian bisa menjenguk ibu kalian setiap hari." "Bagaimana kami tahu paman tidak berbohong?" tanya Ratna lagi.
Paman akan menelepon dokter yang merawat ibu kalian sekarang dan kalian bisa dengar pembicaraannya. Paman juga akan berbicara dengan polisi atau petugas sosial agar mereka tahu kalian aman bersama Paman. Bagaimana?" Setelah beberapa saat berpikir dan berbisik-bisik dengan Ranti, Ratna akhirnya mengangguk setuju. "Tapi kami harus bisa menjenguk ibu setiap hari," tegasnya. "Tentu," janji Bayu. "Sekarang ambillah beberapa pakaian dan barang yang kalian perlukan. Kita akan mampir ke rumah sakit dulu untuk melihat ibu kalian." Sementara kedua anak itu mengemas barang-barang mereka, Bayu menelepon pengacaranya untuk mengurus perwalian. Sementara, ia juga menelepon rumah sakit untuk mengetahui kondisi Siti Rahayu dan berbicara dengan dokter yang menanganinya. Tidak pernah terlintas dalam benaknya bahwa pagi yang biasa ini akan berubah menjadi hari yang mengubah hidupnya selamanya. Saat ia memandang kedua anak kembar yang kini sibuk memasukkan pakaian ke dalam tas kecil mereka, Bayu merasa sesuatu dalam dirinya berubah. Kehidupannya yang teratur dan terprediksi kini menghadapi sebuah ketidakpastian yang anehnya, tidak membuatnya takut. "Kami sudah siap, Paman," kata Ratna membuyarkan lamunannya. Bayu tersenyum dan mengulurkan tangannya. "Baiklah, ayo kita pergi." Dengan ragu-ragu, kedua anak itu menyambut uluran tangannya. Tangan-tangan kecil yang mungkin akan mengubah arah hidupnya selamanya. Kunjungan ke rumah sakit berlangsung singkat namun menyentuh. Bayu mengurus administrasi dan berbicara dengan dokter, sementara Ratna dan Ranti berdiri di depan jendela kaca ruang ICU, memandang ibu mereka yang terbaring, tidak sadarkan diri dengan berbagai selang terpasang di tubuhnya. Ranti menangis tanpa suara, sementara Ratna berdiri tegak, berusaha tegar meski matanya berkaca-kaca. "Ibu kapan bangun?" tanya Ranti pada perawat yang berdiri di samping mereka. Perawat itu tersenyum lembut. "Kita semua berdoa agar ibu kalian segera sadar ya," jawabnya diplomatis. "Kondisinya stabil," kata dokter pada Bayu, "tapi masih dalam keadaan koma. Saya tidak bisa memastikan kapan Ibu Siti akan sadar. Bisa besok, minggu depan, atau..." Dokter itu tidak melanjutkan kalimatnya, tapi Bayu mengerti implikasinya. Ia melirik kedua anak kembar yang masih memandangi ibu mereka dari balik jendela kaca. "Saya akan menanggung semua biaya pengobatannya," kata Bayu tegas. "Baik, dan saya akan mengurus kedua anaknya untuk sementara waktu." Dokter itu mengangguk. "Anda baik sekali, Pak. Jarang ada orang yang mau peduli seperti ini, apalagi dengan orang yang tidak dikenal." Setelah menyelesaikan semua administrasi dan memastikan Siti Rahayu mendapat perawatan terbaik, Bayu mengajak kedua anak itu menuju mobilnya. "Wah, mobilnya bagus sekali," seru Ranti dengan mata berbinar. Untuk pertama kalinya terlihat antusias sejak pertemuan mereka. Bayu tersenyum melihat reaksi spontan anak itu. "Ini Mercedes," katanya sambil membukakan pintu belakang. "Seperti di televisi," gumam Ratna, masih dengan sikap waspada meski tidak separah sebelumnya. Perjalanan menuju rumah Bayu di kawasan elit Pondok Indah berlangsung dalam keheningan yang nyaman. Kedua anak itu sibuk mengagumi interior mobil mewah dan pemandangan kota Jakarta yang berubah semakin mewah seiring mereka memasuki kawasan perumahan elit. Ketika mobil memasuki gerbang rumah Bayu, kedua anak itu terkesiap. Rumah bergaya modern minimalis dengan dominasi kaca dan beton itu berdiri megah di tengah taman yang asri. Kolam renang kecil berkilau di bawah sinar matahari sore. "Paman tinggal di istana?" tanya Ranti polos. Bayu tertawa kecil. "Ini bukan istana, hanya rumah biasa. Tapi besar sekali," kata Ratna. Matanya mengamati setiap detail. "Paman tinggal sendiri?" "Ya," jawab Bayu singkat. Ada nada kesepian dalam suaranya yang tidak luput dari pendengaran Ratna. Mereka memasuki rumah yang sejuk berkat pendingin udara. Interior rumah itu didominasi warna putih dan abu-abu dengan perabotan minimalis, namun jelas berkualitas tinggi. Sangat berbeda dengan rumah susun sempit tempat kedua anak itu tinggal. "Kalian lapar?" tanya Bayu. "Paman bisa memesan makanan." Kedua, anak itu mengangguk malu-malu. "Kalian suka makan apa?" "Apa saja," jawab Ratna. "Tapi Ranti suka ayam goreng." "Baiklah, ayam goreng kalau begitu," kata Bayu sambil mengambil ponselnya
dan memesan makanan melalui aplikasi pengiriman. Sementara menunggu makanan tiba, Bayu menunjukkan kamar yang akan ditempati kedua anak itu. Sebuah kamar tamu yang luas dengan tempat tidur queen size. Wah, kasurnya besar sekali. Seru Ranti langsung melompat ke atas tempat tidur dengan riang. "Ranti, jangan tidak sopan," tegur Ratna. Meski matanya juga berbinar melihat kamar yang jauh lebih besar dari kamar. Mereka di rumah susun. "Tidak apa-apa," kata Bayu. "Anggap saja rumah sendiri." Malam itu setelah makan malam dengan ayam goreng dan es krim sebagai pencuci mulut, sesuatu yang jarang sekali mereka nikmati, Bayu duduk bersama kedua anak itu di ruang keluarga. Televisi layar lebar menayangkan film animasi, tapi perhatian Bayu tertuju pada kedua anak yang kini duduk di karpet, menggambar dengan peralatan yang ia sediakan. "Kalian suka menggambar?" tanya Bayu. "Ibu yang mengajari kami," jawab Ratna tanpa mengangkat wajahnya dari kertas gambar. "Ibu suka melukis, tapi sekarang jarang melakukannya karena sibuk bekerja." "Ibu, kalian bekerja di mana?" "Di toko kue," jawab Ranti. "Ibu juga membuat kue di rumah untuk dijual. Kue buatan ibu enak sekali." "Benarkah? Kue apa yang paling enak?" "Bika Ambon," seru Ranti bersemangat. "Dan kue lapis." Bayu tersenyum melihat antusiasme Ranti yang mulai terbuka. Berbeda dengan Ratna yang masih menjaga jarak, Ranti mulai menunjukkan sifat kekanak-kanakannya yang wajar untuk anak seusianya. "Kalau Paman mau, besok kita bisa membuat kue," kata Bayu. "Tapi Paman tidak pandai membuat kue, jadi kalian harus mengajari Paman." "Paman bisa masak?" tanya Ratna, untuk pertama kalinya menunjukkan ketertarikan. "Sedikit-sedikit," jawab Bayu. "Paman tinggal sendiri, jadi harus bisa masak meski tidak enak." "Kenapa Paman tinggal sendiri? Paman tidak punya istri?" tanya Ranti polos. Pertanyaan itu membuat Bayu tertegun. "Belum," jawabnya singkat. "Paman terlalu sibuk bekerja." "Ibu juga sibuk bekerja," kata Ratna. "Tapi ibu selalu punya waktu untuk kami." Kalimat sederhana itu menohok Bayu. Selama ini, ia selalu menganggap kesibukannya sebagai alasan untuk menunda kehidupan pribadi. Tapi wanita seperti Siti Rahayu yang berjuang sendirian membesarkan dua anak masih bisa menyeimbangkan pekerjaan dan keluarga. Malam semakin larut dan mata kedua anak itu mulai terlihat berat. Bayu mengajak mereka untuk bersiap tidur. Ia menyiapkan air hangat untuk mandi dan memberikan mereka pakaian tidur baru yang ia pesan secara online tadi sore, tepat waktu untuk dikirimkan sebelum malam. "Paman, boleh kami tidur dengan lampu menyala?" tanya Ratna saat Bayu hendak mematikan. "Lampu kamar, Remes, tentu saja," jawab Bayu. "Kalian takut gelap?" Ratna mengangguk. Ranti sering mimpi buruk kalau gelap. Bayu menyalakan lampu tidur kecil di samping tempat tidur. "Bagaimana dengan yang ini? Tidak terlalu terang tapi cukup untuk mengusir gelap." Kedua anak itu mengangguk puas. "Selamat malam, Ratna, Ranti," kata Bayu lembut. "Kalau ada apa-apa, kamar Paman ada di ujung lorong." "Selamat malam, Paman," jawab mereka bersamaan. Saat menutup pintu kamar, Bayu mendengar Ranti berbisik pada Ratna, "Paman Bayu baik ya, seperti pangeran di buku cerita." Bayu tersenyum kecil mendengarnya. Ia berjalan menuju ruang kerjanya dan mulai menelepon pengacaranya, Hendra. "Hendra, maaf mengganggumu malam-malam," kata Bayu. "Aku butuh bantuanmu untuk mengurus perwalian sementara untuk dua anak kembar." "Perwalian?" tanya Hendra bingung. "Anak siapa?" Bayu menceritakan pertemuannya dengan Ratna dan Ranti, kondisi ibu mereka, dan keputusannya untuk mengurus kedua anak itu sementara waktu. "Kau yakin, Bayu?" tanya Hendra setelah mendengar seluruh cerita. "Ini keputusan besar. Mengurus anak bukan perkara mudah, apalagi dua sekaligus." "Aku tidak bisa meninggalkan mereka begitu saja, Hendra," jawab Bayu tegas. "Mereka hanya anak-anak yang butuh bantuan. Coba kau lihat sendiri, mereka terpaksa mencuri makanan karena kelaparan." Hendra menghela napas. "Baiklah, aku akan mengurus dokumen-dokumennya. Untuk sementara kita bisa mengajukan perwalian darurat 72 jam. Setelah itu kita perlu menghadap hakim untuk perpanjangan." "Terima kasih, Hendra. Aku tahu bisa mengandalkanmu." Setelah menutup telepon, Bayu duduk termenung di ruang kerjanya.
matanya tertuju pada foto kedua orang tuanya di atas meja. Ayahnya adalah seorang pengusaha sukses yang membangun bisnis dari nol, sementara ibunya adalah seorang guru yang penuh kasih. Keduanya telah meninggal dalam kecelakaan pesawat 5 tahun lalu, meninggalkan Bayu sebagai anak tunggal dengan warisan bisnis keluarga. Sejak saat itu, Bayu menenggelamkan diri dalam pekerjaan, mengembangkan perusahaan teknologi yang dirintis ayahnya menjadi salah satu yang terbesar di Indonesia. Kehidupan pribadinya hampa, terdiri dari jadwal kerja yang padat, pertemuan bisnis dan malam-malam sunyi di rumah mewah yang terlalu besar untuk ditinggali sendiri. Entah mengapa, pertemuannya dengan Ratna dan Ranti terasa seperti takdir. Seolah-olah kehidupannya yang teratur dan terprediksi membutuhkan gangguan manis dari dua anak kecil yang kini tertidur di kamar tamu. Keesokan paginya, Bayu terbangun lebih awal dari biasanya. Ia biasa bangun pukul 6 untuk olahraga, tapi pagi ini ia sudah terjaga sejak pukul 5. Entah mengapa ia merasa gugup, seperti hari pertama masuk sekolah. Ia berjalan ke dapur dan mulai menyiapkan sarapan sederhana, telur dadar, nasi goreng, dan susu hangat. Memasak bukanlah keahliannya, tapi ia bisa membuat makanan yang layak dimakan. Saat sedang mengaduk nasi di wajan, ia mendengar langkah-langkah kecil di belakangnya. Ia berbalik dan melihat Ratna dan Ranti berdiri di ambang pintu dapur, masih mengenakan pakaian tidur dan rambut yang sedikit berantakan. "Selamat pagi," sapa Bayu dengan senyum. "Kalian tidur nyenyak?" Keduanya mengangguk. Ranti mengucek matanya yang masih mengantuk, sementara Ratna memperhatikan aktivitas Bayu di dapur. "Paman, sedang masak?" tanya Ratna. "Ya, sarapan untuk kita," jawab Bayu. "Kalian mau membantu?" Kedua anak itu mendekat dengan ragu-ragu. Bayu memberikan tugas sederhana seperti mengaduk susu dan menata piring di meja. Meski canggung pada awalnya, ketiganya mulai menemukan ritme yang nyaman. "Di rumah biasanya ibu yang masak," kata Ranti sambil mengaduk susu dengan hati-hati. "Tapi kadang-kadang aku dan Ratna membantu." "Kalian anak-anak yang pintar," puji Bayu. "Tidak banyak anak seusia kalian yang sudah bisa membantu di dapur. Karena ibu selalu bilang kita harus mandiri," jelas Ratna. "Ibu sering sakit, jadi kami harus bisa mengurus diri sendiri." Pernyataan itu membuat Bayu tertegun. Anak-anak sekecil ini sudah harus belajar mandiri karena keadaan yang memaksa. Ia merasa semakin kagum pada Siti Rahayu yang telah membesarkan anak-anak sekuat dan sepintar ini sendirian. Sarapan itu berlangsung dalam suasana yang lebih santai dibanding malam sebelumnya. Kedua anak mulai membuka diri, bercerita tentang sekolah mereka, teman-teman, dan kegiatan sehari-hari dengan ibu mereka. Bayu mendengarkan dengan penuh perhatian, sesekali bertanya atau tertawa mendengar cerita lucu mereka. "Hari ini kita akan ke rumah sakit lagi," kata Bayu setelah mereka selesai sarapan. "Lalu, Paman harus ke kantor sebentar. Kalian mau ikut atau menunggu di rumah dengan Bi Ina?" "Bi Ina siapa?" tanya Ratna. "Pembantu rumah tangga. Paman, dia datang setiap hari untuk bersih-bersih, tapi tidak tinggal di sini. Dia wanita yang baik, punya 2 anak yang sudah dewasa." Ratna dan Ranti saling berpandangan, melakukan komunikasi tanpa kata yang tampaknya menjadi kebiasaan mereka. "Kami mau ikut Paman saja," kata Ratna akhirnya. "Boleh?" "Tentu saja," jawab Bayu, "tapi kantor Paman mungkin membosankan untuk anak-anak." "Tidak apa-apa," kata Ratna. "Kami akan jadi anak baik." Setelah bersiap-siap, mereka berangkat menuju rumah sakit. Kali ini Bayu membawa bunga dan buah-buahan untuk Siti Rahayu. Meski masih dalam keadaan koma, dokter mengatakan bahwa pasien tetap bisa mendengar dan kunjungan keluarga sangat dianjurkan. Di rumah sakit, Bayu mengizinkan kedua anak itu masuk ke ruang ICU dengan pengawasan ketat. Mereka berbicara pada ibu mereka, menceritakan tentang rumah Bayu dan pengalaman mereka. Ratna bahkan membacakan buku cerita yang ia bawa dari rumah Bayu, salah satu buku yang Bayu simpan sejak kecil. Melihat kedua anak itu berbicara dengan penuh kasih pada ibu mereka yang tidak responsif, Bayu merasa hatinya seperti diremas. Ia berdoa dalam hati agar Siti Rahayu segera sadar
dan kembali pada anak-anaknya yang membutuhkannya. Setelah dari rumah sakit, mereka menuju kantor Bayu di gedung pencakar langit. Kedua anak itu takjub melihat gedung tinggi dan interior kantor yang modern. Para karyawan menatap heran melihat bos mereka yang biasanya serius kini datang dengan dua anak kecil. "Pak Bayu, jadwal meeting dengan investor Singapura jam 11, kata Dina, sekretaris Bayu, sambil melirik penasaran pada kedua anak yang berdiri di samping bosnya. "Terima kasih, Dina," jawab Bayu. "Ini Ratna dan Ranti. Mereka akan bersamaku untuk beberapa waktu. Tolong siapkan ruang istirahat untuk mereka, dan mungkin beberapa camilan dan minuman." "Baik, Pak," jawab Dina, masih dengan tatapan bingung tapi profesional untuk tidak bertanya lebih jauh. Bayu mengantar kedua anak itu ke ruang istirahat yang nyaman, lengkap dengan sofa empuk dan televisi layar datar. Ia memberikan tablet berisi game dan aplikasi pendidikan untuk mereka gunakan. "Paman akan meeting sebentar," kata Bayu. "Kalian tunggu di sini ya. Kalau butuh apa-apa, panggil Mbak Dina." "Baik, Paman," jawab keduanya bersamaan. Saat Bayu hendak meninggalkan ruangan, Ratna memanggilnya. "Paman Bayu." "Ya, Ratna. Terima kasih sudah membantu kami dan ibu," kata Ratna dengan suara pelan namun penuh ketulusan. Bayu tersenyum hangat. "Sama-sama, Ratna. Paman senang bisa membantu kalian." Dengan hati yang lebih ringan dari yang pernah ia rasakan selama bertahun-tahun, Bayu berjalan menuju ruang rapat. Entah bagaimana, dua anak kecil yang baru ia kenal kemarin telah mengubah perspektifnya tentang apa yang benar-benar penting dalam hidup. 3 hari berlalu dengan cepat. Bayu berhasil mendapatkan perwalian darurat selama 72 jam, dan hari ini ia harus menghadap hakim untuk perpanjangan. Ia meninggalkan Ratna dan Ranti di rumah bersama Bi Inah dengan janji akan membawa mereka ke rumah sakit sepulang dari pengadilan. "Kalian jadi anak baik ya," pesan Bayu sebelum berangkat. "Paman akan pulang secepatnya." "Paman akan kembali, kan?" tanya Ranti dengan suara cemas. Pertanyaan itu membuat Bayu tertegun. Jelas anak ini memiliki ketakutan akan ditinggalkan, mungkin trauma dari pengalaman ditinggal sendirian saat ibu mereka dirawat di rumah sakit. "Tentu saja Paman akan kembali," jawab Bayu, berlutut untuk menyamakan tingginya dengan anak itu. "Paman hanya perlu mengurus beberapa hal penting agar kalian bisa tinggal lebih lama di sini. Paman janji akan pulang untuk makan siang." Ranti mengangguk, tapi matanya masih menyiratkan kekhawatiran. Ratna, seperti biasa, hanya mengamati dalam diam. Di pengadilan, Bayu duduk dengan gugup menunggu namanya dipanggil. Hendra, pengacaranya, duduk di sampingnya sambil memeriksa berkas-berkas sekali lagi. "Kau yakin mau melakukan ini?" tanya Hendra untuk kesekian kalinya. "Perpanjangan perwalian ini bisa sampai 6 bulan, Bayu. Itu waktu yang tidak sebentar." "Aku yakin," jawab Bayu tegas. "Mereka membutuhkan tempat yang stabil sampai ibu mereka pulih. Dan entah mengapa, aku merasa mereka membawa sesuatu yang berbeda dalam hidupku." Hendra tersenyum. "Kau berubah, kawan. 3 hari yang lalu, prioritasmu hanya pekerjaan dan rapat dengan investor. Sekarang kau rela menunda semua itu demi 2 anak kecil yang bahkan bukan keluargamu." "Mungkin aku memang perlu berubah," kata Bayu pelan. Nama Bayu akhirnya dipanggil. Ia menghadap hakim, seorang wanita paruh baya dengan wajah tegas namun mata yang bijaksana. "Tuan Wijaya," kata hakim setelah membaca laporan dari petugas sosial, "apa yang membuat Anda, seorang eksekutif bisnis sukses tanpa pengalaman membesarkan anak, ingin mengambil perwalian atas 2 anak yang bahkan tidak Anda kenal sebelumnya?" Bayu menarik napas panjang. "Yang mulia, saya tidak bisa menjelaskan semuanya secara logis. Saya hanya tahu bahwa saat melihat kedua anak itu kelaparan hingga terpaksa mencuri, saya tidak bisa berpaling. Mereka membutuhkan bantuan, dan saya mampu memberikannya. Sederhana saja." Hakim itu menatapnya lekat-lekat, seolah mencari kebohongan dalam kata-katanya. "Anda sadar bahwa ini tanggung jawab besar? Mereka bukan mainan yang bisa Anda buang saat Anda bosan." "Saya sangat menyadarinya, Yang Mulia," jawab Bayu sungguh-sungguh. "Baik, dan saya berjanji akan melakukan yang terbaik untuk kesejahteraan mereka, setidaknya sampai ibu mereka pulih." Setelah menimbang beberapa saat, hakim akhirnya mengangguk. "Baiklah,
Perwalian sementara diberikan untuk jangka waktu 6 bulan dengan evaluasi berkala dari petugas sosial. Anda wajib melaporkan perkembangan anak-anak dan kondisi ibu mereka setiap bulan. Terima kasih Yang Mulia, kata Bayu dengan lega. Setelah menyelesaikan semua prosedur, Bayu bergegas pulang. Di perjalanan, ia mampir membeli es krim dan beberapa mainan untuk Ratna dan Ranti. Ketika tiba di rumah, ia disambut dengan pemandangan yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Ratna dan Ranti sedang bermain dengan balok-balok bangunan di ruang tamu, sementara Bi Inah menyiapkan makan siang. Rumahnya yang biasanya rapi dan sunyi, kini dipenuhi tawa dan mainan berserakan. Paman, pulang! Seru Ranti gembira berlari untuk memeluk kaki Bayu. Ratna lebih terkendali, tapi senyumnya menunjukkan bahwa ia juga senang melihat Bayu kembali. Bagaimana hari kalian? Tanya Bayu, menyerahkan es krim dan mainan yang ia beli. Menyenangkan, jawab Ranti. Bi Inah mengajari kami membuat kue. Benarkah? Bayu menatap Bi Inah dengan penuh terima kasih. Mereka anak-anak yang pintar, Pak, kata Bi Inah. Cepat belajar dan sangat sopan. Setelah makan siang, sesuai janji, Bayu membawa kedua anak itu ke rumah sakit untuk menjenguk ibu mereka. Tidak ada perubahan signifikan pada kondisi Siti Rahayu, tapi dokter mengatakan bahwa tanda-tanda vitalnya stabil. Ibu kapan bangun? Tanya Ranti pada dokter. Pertanyaan yang sama yang selalu ia tanyakan setiap kali mereka berkunjung. Kita harus sabar ya adik manis, jawab dokter dengan lembut. Tubuh ibu sedang bekerja keras untuk sembuh. Sore itu Bayu mendapat telepon dari kantor. Ada masalah dengan proyek baru yang membutuhkan perhatiannya segera. Ia menjelaskan pada kedua anak itu bahwa ia harus pergi ke kantor sebentar. Kalian mau ikut atau menunggu di rumah? Tanya Bayu. Kami ikut, jawab keduanya kompak. Di kantor, Bayu berusaha menyelesaikan masalah secepat mungkin. Ratna dan Ranti duduk dengan tenang di ruang istirahat, menggambar dan sesekali menonton televisi. Para karyawan mulai terbiasa dengan kehadiran kedua anak itu. Bahkan beberapa di antaranya membawakan makanan ringan dan mainan untuk mereka. Mereka anak yang manis, komentar Dina saat membawakan berkas untuk Bayu tanda tangani. Milik siapa? Ceritanya panjang, jawab Bayu singkat. Tapi untuk sementara mereka tinggal bersamaku. Dina tersenyum penuh arti. Kau berubah, Pak, dalam arti yang baik. Dulu kau selalu tegang dan fokus pada pekerjaan saja. Sekarang ada sesuatu yang berbeda. Bayu hanya tersenyum kecil, tidak menyangkal observasi sekretarisnya itu. Malam itu setelah makan malam dan mandi, Bayu membacakan buku cerita untuk Ratna dan Ranti sebelum tidur, ritual baru yang ia mulai sejak mereka tinggal bersamanya. Kedua anak itu mendengarkan dengan antusias, sesekali menyela dengan pertanyaan atau komentar lucu. Paman, kata Ratna saat Bayu hendak mematikan lampu, kenapa Paman mau menolong kami? Pertanyaan itu datang tiba-tiba, membuat Bayu terdiam sejenak. Kenapa kalian mencuri makanan waktu itu? Ia balik bertanya. Karena kami lapar, jawab Ratna polos. Nah, sama, kata Bayu dengan senyum kecil. Paman menolong kalian karena Paman melihat kalian membutuhkan bantuan. Sesederhana itu. Ratna menatapnya dengan mata yang terlalu dewasa untuk anak seusianya. Tapi kami tidak punya apa-apa untuk diberikan pada Paman. Siapa bilang? Bayu duduk di tepi tempat tidur. Kalian memberikan Paman tawa, cerita, dan alasan untuk pulang cepat dari kantor. Itu jauh lebih berharga dari yang kalian kira. Malam itu, saat berbaring di tempat tidurnya sendiri, Bayu merenung. Ia memang berubah. Dulu hidupnya hanya berputar pada pekerjaan, rapat, dan target bisnis. Sekarang, ia menemukan kebahagiaan dalam hal-hal sederhana seperti mendengar tawa anak-anak, membuat sarapan bersama, atau membacakan cerita sebelum tidur. 2 minggu berlalu dengan cepat. Rutinitas baru terbentuk di rumah Bayu. Pagi hari diisi dengan sarapan bersama, lalu Bayu mengantar Ratna dan Ranti ke rumah sakit untuk menjenguk ibu mereka sebelum pergi ke kantor. Siang hari, kedua anak itu biasanya tinggal di rumah bersama, Bi Inah atau ikut Bayu ke kantor jika pekerjaannya tidak terlalu padat. Sore hari, mereka menghabiskan waktu bermain di taman atau berenang di kolam renang rumah.
Malam hari selalu diakhiri dengan ritual membaca cerita sebelum tidur. Bayu juga mulai memperhatikan perbedaan karakter kedua anak kembar itu. Meski secara fisik hampir identik, kepribadian mereka sangat berbeda. Ranti lebih ekspresif dan mudah menunjukkan emosi, sementara Ratna lebih tenang dan analitis. Ranti suka menari dan bernyanyi, sementara Ratna lebih menyukai membaca dan menggambar. Ranti cepat menangis tapi juga cepat tertawa, sementara Ratna jarang menunjukkan emosinya secara berlebihan. Yang paling mencolok adalah bagaimana mereka merespons kehadiran Bayu dalam hidup mereka. Ranti dengan cepat menerima dan menempel pada Bayu, sering meminta digendong atau duduk di pangkuannya saat menonton televisi. Ratna, meski mulai membuka diri, masih menjaga jarak dan mengamati Bayu dengan tatapan penuh perhitungan, seolah menunggu saat ia akan mengecewakan mereka. Suatu malam saat Bayu sedang bekerja di ruang kerjanya, Ratna mendatanginya dengan langkah hati-hati. "Paman sibuk?" tanyanya pelan. "Tidak terlalu," jawab Bayu meletakkan laptopnya. "Ada apa, Ratna? Boleh bertanya sesuatu?" "Tentu saja." Ratna naik ke kursi di depan meja kerja Bayu. "Paman orang kaya, kan?" Bayu tersenyum kecil. "Bisa dibilang begitu." "Kenapa orang kaya mau menolong anak yang mencuri?" Pertanyaan itu menohok Bayu. Ia menyadari bahwa dalam pikiran anak ini ada jurang besar antara orang kaya dan anak-anak seperti mereka. "Ratna," kata Bayu lembut, "Paman tidak menolong kalian karena kalian mencuri. Paman menolong kalian karena kalian jujur. Kalian mengakui bahwa kalian lapar, dan itu membuat Paman ingin membantu. Tapi banyak orang kaya tidak peduli pada orang miskin," kata Ratna dengan nada yang terlalu dewasa untuk anak 5 tahun. "Tetangga kami yang punya mobil bagus tidak pernah mau bicara pada kami. Itu karena beberapa orang lupa bahwa kekayaan seharusnya membuat kita lebih mampu membantu orang lain, bukan mengabaikan mereka," jawab Bayu. "Ayah Paman selalu mengajarkan bahwa semakin banyak yang kita miliki, semakin besar tanggung jawab kita untuk berbagi." Ratna terdiam, mencerna kata-kata Bayu. "Jadi Paman tidak akan meninggalkan kami?" "Tidak," jawab Bayu tegas. "Paman akan selalu ada untuk kalian, setidaknya sampai ibu kalian sembuh dan bisa merawat kalian lagi." Untuk pertama kalinya, Ratna mengulurkan tangannya dan menggenggam tangan Bayu tanpa diminta. Gestur sederhana itu terasa seperti sebuah pencapaian besar. Malam berikutnya, Bayu mendapat telepon dari rumah sakit. Jantungnya berdegup kencang takut mendengar kabar buruk. Namun ternyata sebaliknya. "Pak Bayu," kata dokter dengan nada gembira, "ada perkembangan positif pada kondisi Ibu Siti. Dia menunjukkan respons terhadap rangsangan. Mungkin dalam beberapa hari ke depan dia akan sadar." Sungguh, Bayu merasa lega luar biasa. "Terima kasih dok, kami akan datang besok pagi." Ayah segera memberitahu Ratna dan Ranti tentang kabar baik ini. Reaksi kedua anak itu berbeda-beda. Ranti melompat kegirangan, sementara Ratna tersenyum tipis, tapi matanya berkaca-kaca. "Ibu akan bangun?" tanya Ranti berulang-ulang. "Ibu akan pulang?" "Kita harus sabar," jawab Bayu hati-hati. "Ibu sudah menunjukkan tanda-tanda membaik, tapi masih perlu waktu untuk pulih sepenuhnya." Malam itu Bayu tidak bisa tidur. Ia memikirkan apa yang akan terjadi saat Siti Rahayu sadar nanti. Apakah wanita itu akan marah karena ia membawa anak-anaknya? Apakah ia akan mengucapkan terima kasih lalu mengambil anak-anaknya kembali? Dan yang paling mengganggunya, apakah ia siap melepaskan Ratna dan Ranti setelah semua waktu yang mereka habiskan bersama? Keesokan paginya, mereka bergegas ke rumah sakit. Dokter menyambut mereka dengan kabar bahwa Siti menunjukkan lebih banyak respons, meski belum sepenuhnya sadar. "Boleh kami masuk?" tanya Bayu. "Tentu," jawab dokter. "Tapi ingat, tetap tenang dan jangan berisik." Mereka memasuki ruang ICU dengan hati-hati. Ratna dan Ranti segera menghampiri tempat tidur ibu mereka, sementara Bayu berdiri agak jauh, memberi ruang untuk momen keluarga. "Ibu," panggil Ranti pelan, menggenggam tangan ibunya. "Ibu, ini Ranti dan Ratna. Ibu bangun ya." Tidak ada respons langsung, tapi jari-jari Siti bergerak sedikit. Kedua anak itu menatap ibunya dengan penuh harap. "Ibu,"
Kali ini Ratna yang berbicara, "Sem, kami baik-baik saja. Paman Bayu merawat kami. Ibu tidak perlu khawatir." Mendengar namanya disebut, Bayu mendekat. Ia menatap wanita yang terbaring itu dengan perasaan campur aduk. Dari foto-foto di apartemen mereka, ia tahu Siti adalah wanita cantik dengan senyum hangat. Melihatnya terbaring lemah seperti ini terasa menyakitkan. "Siti," kata Bayu pelan, meski tidak yakin apakah wanita itu bisa mendengarnya, "anak-anakmu luar biasa. Kau telah membesarkan mereka dengan baik. Mereka kuat, pintar, dan penyayang. Cepatlah sembuh, mereka sangat merindukanmu." Tanpa diduga, air mata mengalir dari sudut mata Siti yang tertutup. Bayu dan kedua anak itu terkesiap. Dokter yang berdiri di dekat pintu segera mendekat dan memeriksa. "Ini pertanda baik," kata dokter. "Dia bisa mendengar kalian." Hari-hari berikutnya mereka menghabiskan lebih banyak waktu di rumah sakit. Kondisi Siti terus membaik meski belum sepenuhnya sadar. Kadang-kadang ia meremas tangan anak-anaknya saat mereka berbicara atau meneteskan air mata saat Bayu membacakan cerita untuk kedua anak itu di sampingnya. Di rumah, Ratna dan Ranti mulai membuat kartu dan gambar untuk ibu mereka. Mereka menghias kamar Bayu dengan hasil karya mereka, membuatnya lebih berwarna dan hidup. "Paman," kata Ranti suatu malam saat Bayu menyelimutinya, "kalau ibu sudah sembuh, apa kami harus pergi dari sini?" Pertanyaan itu menohok Bayu. Ia belum pernah memikirkan dengan jelas apa yang akan terjadi setelah Siti sembuh. "Kita lihat nanti," jawab Bayu hati-hati. "Yang penting sekarang adalah ibu kalian sembuh dulu." "Tapi aku suka tinggal di sini," kata Ranti dengan suara mengantuk. "Aku suka Paman Bayu." "Paman juga suka kalian," jawab Bayu, mengecup kening Ranti. "Sekarang tidurlah." Saat Bayu hendak keluar kamar, ia melihat Ratna masih terjaga, menatapnya dengan mata awas. "Ada apa, Ratna?" tanya Bayu lembut. "Kalau ibu bangun," kata Ratna, "pelan. Paman masih mau jadi teman kami." Pertanyaan itu membuat hati Bayu terasa hangat. "Tentu saja," jawabnya sungguh-sungguh. "Paman akan selalu jadi teman kalian, apapun yang terjadi." Ratna mengangguk puas dan memejamkan mata. Bayu menutup pintu kamar dengan perasaan yang sulit dijelaskan. Dalam waktu singkat, kedua anak ini telah mengisi kekosongan dalam hidupnya, yang bahkan tidak ia sadari sebelumnya. Keesokan harinya, saat mereka sedang sarapan, telepon berdering. Bayu mengangkatnya dan mendengarkan dengan serius. Wajahnya berubah cerah. "Ada kabar apa, Paman?" tanya Ratna, menyadari perubahan ekspresi Bayu. "Kabar baik," jawab Bayu dengan senyum lebar. "Ibu kalian sudah sadar." Bayu menyetir dengan kecepatan yang lebih tinggi dari biasanya, tapi tetap berhati-hati. Di kursi belakang, Ratna dan Ranti duduk dengan gelisah, tidak sabar untuk bertemu ibu mereka yang akhirnya sadar setelah hampir 3 minggu dalam keadaan koma. Ranti tidak berhenti berbicara, menceritakan semua hal yang ingin ia sampaikan pada ibunya. Sementara Ratna hanya diam, menggenggam erat boneka kecil yang akan ia berikan pada sang ibu. "Ingat apa kata dokter?" Bayu mengingatkan mereka saat mobil memasuki area parkir rumah sakit. "Ibu kalian baru sadar, jadi masih sangat lemah. Jangan terlalu berisik dan jangan membuatnya lelah, ya." "Baik, Paman," jawab keduanya bersamaan. Mereka bergegas menuju ruang perawatan intensif. Di sana dokter sudah menunggu mereka. "Bagaimana keadaannya, Dok?" tanya Bayu. "Sudah lebih stabil," jawab dokter. "Tapi ada beberapa hal yang perlu Anda ketahui sebelum masuk. Ibu Siti mengalami afasia dan beberapa gangguan memori jangka pendek akibat stroke yang dialaminya. Ia kesulitan berbicara dan terkadang lupa nama orang atau benda. Ini normal pada tahap awal pemulihan, tapi perlu proses rehabilitasi yang intensif." Bayu mengangguk serius sementara kedua anak menatap dokter dengan bingung. Artinya, Bayu menjelaskan pada mereka dengan bahasa sederhana, "Ibu masih sedikit kesulitan berbicara dan mungkin lupa beberapa hal. Jadi kalian harus sabar, ya." Dengan hati berdebar, mereka memasuki ruangan. Siti Rahayu terbaring di tempat tidur, matanya terbuka menatap langit-langit. Wajahnya pucat dan tubuhnya terlihat jauh lebih kurus dari yang Bayu lihat di foto-foto. Tetapi saat melihat anak-anaknya masuk, matanya langsung berbinar. "Ratna," ucapnya terbata. "Ranti, ibu."
Kedua anak itu berteriak bersamaan, berlari ke sisi tempat tidur dengan air mata berlinang. Dengan tangan yang masih lemah, Siti memeluk kedua putrinya. Air mata mengalir di pipinya. Bayu berdiri di ambang pintu, tidak ingin mengganggu momen reuni keluarga itu. Namun Siti melihatnya dan tatapan mereka bertemu. Ada kebingungan di mata wanita itu. Apa? Tanyanya pelan menunjuk ke arah Bayu. Ini Paman Bayu, Bu, Ranti menjelaskan dengan bersemangat. Paman yang merawat kami selama ibu sakit. Rumahnya besar sekali, ada kolam renangnya. Paman Bayu baik sekali, Bu, tambah Ratna. Dia membantu membayar biaya rumah sakit ibu dan mengurus kami. Siti menatap Bayu dengan campuran rasa bingung, curiga, dan terima kasih. Bayu mendekat dengan hati-hati. Saya Bayu Wijaya. Ia memperkenalkan diri. Saya bertemu anak-anak Anda secara kebetulan dan memutuskan untuk membantu. Mereka anak-anak yang luar biasa. Terima kasih, ucap Siti dengan susah payah. Tidak perlu berterima kasih, jawab Bayu tulus. Saya senang bisa membantu. Dokter masuk dan mengingatkan bahwa waktu kunjungan terbatas karena Siti masih perlu banyak istirahat. Ratna dan Ranti enggan berpisah, tapi akhirnya menurut setelah Bayu berjanji akan membawa mereka kembali besok. Selamat tinggal, anak-anakku, ucap Siti. Tangannya masih berusaha meraih kedua putrinya. Besok kami datang lagi, Bu, janji Ratna. Ibu istirahat yang banyak ya, biar cepat sembuh. Di perjalanan pulang, Ranti tidak berhenti berbicara tentang betapa senangnya melihat ibu. Mereka akhirnya sadar. Ratna seperti biasa lebih pendiam, tapi Bayu bisa melihat kebahagiaan di matanya. Paman, kata Ratna tiba-tiba, apa ibu akan segera sembuh? Bayu menghela napas. Ia tidak ingin memberi harapan palsu, tapi juga tidak ingin menghancurkan kebahagiaan mereka. Ibu kalian sudah melewati tahap tersulit, jawabnya hati-hati. Tapi pemulihan stroke butuh waktu. Ibu masih perlu terapi untuk bisa berbicara dan bergerak normal lagi. Berapa lama? Tanya Ratna lagi. Paman tidak tahu pasti, jawab Bayu jujur. Bisa beberapa minggu, bisa beberapa bulan. Tapi yang penting, ibu kalian sudah sadar dan akan terus membaik. Malam itu, kedua anak tidur dengan lebih tenang dari biasanya. Bayu di sisi lain terjaga hingga larut. Ia memikirkan masa depan. Dengan Siti yang mulai sadar, sudah waktunya ia memikirkan langkah selanjutnya. Apakah ia akan mengembalikan anak-anak pada ibu mereka segera setelah wanita itu keluar dari rumah sakit? Bagaimana dengan kondisi apartemen kecil mereka dan kebutuhan finansial untuk terapi Siti? Dan yang paling mengganggunya, bagaimana perasaannya sendiri tentang kemungkinan berpisah dengan Ratna dan Ranti? Keesokan paginya, Bayu menelepon Hendra untuk mendiskusikan situasi. Secara hukum, begitu ibu mereka sembuh dan mampu merawat mereka, perwalianmu akan berakhir, kata Hendra. Kecuali apa? Tanya Bayu penasaran. Kecuali kau dan ibu mereka mencapai kesepakatan lain. Misalnya perwalian bersama atau semacamnya. Bayu terdiam mencerna kata-kata Hendra. Perwalian bersama itu terdengar tidak terlalu buruk. 2 minggu berlalu, kondisi Siti terus membaik meski masih jauh dari normal. Ia mulai menjalani terapi, wicara dan fisioterapi. Bayu memastikan ia mendapat perawatan terbaik, membayar spesialis terbaik untuk menanganinya. Ratna dan Ranti mengunjunginya setiap hari, membawa gambar-gambar baru dan cerita tentang kegiatan mereka. Suatu hari saat kedua anak sedang bermain di taman rumah sakit dengan pengawasan seorang perawat, Bayu duduk bersebelahan dengan Siti. Untuk pertama kalinya, mereka punya waktu untuk berbicara berdua saja. Bagai semangat sebenarnya, kata Sinlas mati ni? Tanya Siti dengan susah payah. Mereka anak-anak yang luar biasa, jawab Bayu. Ratna sangat dewasa untuk usianya, selalu menjaga Ranti. Dan Ranti, dia membawa keceriaan kemanapun dia pergi. Siti tersenyum lemah. Kamu orang baik. Saya hanya melakukan apa yang seharusnya, kata Bayu rendah hati. Saya kagum pada Anda, Siti.
membesarkan dua anak secantik dan sepintar mereka sendirian, itu pekerjaan yang luar biasa. Air mata mengalir di pipi Siti. Dengan tangan gemetar, ia menggenggam tangan Bayu. Terima kasih. Mereka duduk dalam keheningan yang nyaman hingga Siti berbicara lagi. Apartemen kami. Jangan khawatir soal itu, Bayu meyakinkannya. Saya sudah membayar sewa untuk 6 bulan ke depan, dan ketika Anda sembuh nanti, kita bisa mendiskusikan apa yang terbaik untuk Anda dan anak-anak. Siti menatapnya dengan mata berkaca-kaca, penuh rasa terima kasih yang tidak bisa ia ungkapkan dengan kata-kata. Beberapa hari kemudian, dokter memberikan kabar baik. Siti diperbolehkan pulang, meski masih harus menjalani terapi intensif secara rawat jalan. Pertanyaannya sekarang, pulang kemana? Aku sudah memikirkan ini, kata Bayu pada Hendra. Aku ingin menawarkan Siti dan anak-anak untuk tinggal di rumahku sampai dia benar-benar pulih. Apartemen mereka terlalu kecil dan tidak memadai untuk kondisinya sekarang. Kau yakin? Tanya Hendra skeptis. Bayu, aku tahu kau sudah terikat dengan anak-anak itu, tapi membawa ibu mereka ke rumahmu, itu langkah besar. Aku tahu, jawab Bayu, tapi ini yang terbaik untuk semuanya. Siti membutuhkan perawatan, dan anak-anak membutuhkan kedua-duanya. Ibu mereka dan stabilitas yang sudah kita bangun selama ini. Setelah berdiskusi panjang dengan dokter, petugas sosial, dan terutama dengan Siti sendiri, yang komunikasinya semakin membaik meski masih terbata-bata, keputusan dibuat. Siti dan anak-anak akan tinggal di rumah Bayu sampai kondisi Siti pulih sepenuhnya, dengan perawat yang datang setiap hari untuk membantunya dengan terapi. Hari kepulangan Siti dari rumah sakit adalah hari yang penuh emosi. Ratna dan Ranti tidak bisa menyembunyikan kegembiraan mereka. Mereka menghias rumah Bayu dengan balon dan kertas warna-warni, bahkan membuat kue sederhana dengan bantuan Bi Ina. Ibu akan tinggal di kamar dekat kami, jelas Ranti bersemangat saat mereka dalam perjalanan menjemput Siti. Paman Bayu sudah menyiapkan semuanya. Ada tempat tidur yang bisa dinaik turunkan seperti di rumah sakit. Siti tersenyum mendengar antusiasme putrinya. Selama minggu-minggu terakhir, ia sudah mulai memahami seberapa besar dampak Bayu dalam kehidupan anak-anaknya. Mereka sering bercerita tentang Paman Bayu dan semua hal yang mereka lakukan bersamanya. Meski masih lemah dan membutuhkan kursi roda untuk jarak jauh, Siti bersikeras untuk berjalan sendiri dari mobil ke dalam rumah Bayu. Dengan langkah pelan dan dipapah oleh Bayu, ia melangkah masuk ke rumah yang akan menjadi tempat tinggalnya untuk beberapa waktu ke depan. Selamat datang, Ibu. Ratna dan Ranti menyambut dengan spanduk buatan tangan. Siti tidak bisa menahan air matanya. Ia memeluk kedua putrinya erat-erat, seolah tidak ingin melepaskan mereka lagi. Rumah yang bagus, kata Siti pada Bayu. Suaranya sudah lebih jelas berkat terapi intensif. Sekarang ini rumah kita, jawab Bayu lembut. Paling tidak untuk sementara waktu. Adaptasi awal tidaklah mudah. Siti, yang terbiasa mandiri dan mengurus segala sesuatu sendiri, kini harus bergantung pada bantuan orang lain untuk hal-hal sederhana. Bayu menyewa seorang terapis yang datang setiap hari untuk membantunya dengan rehabilitasi. Bi Ina, yang biasanya hanya datang untuk bersih-bersih, kini tinggal di rumah untuk membantu merawat Siti dan anak-anak saat Bayu bekerja. Untuk Ratna dan Ranti, situasi ini membawa dinamika baru. Mereka senang ibu mereka akhirnya bersama mereka lagi, tapi juga sudah terbiasa dengan perhatian penuh dari Bayu. Kadang-kadang mereka masih mencari Bayu saat membutuhkan sesuatu, alih-alih ibu mereka yang membuat Siti merasa sedikit tersisih. Maaf, repot, kan? Kata Siti pada Bayu suatu malam, saat mereka duduk di teras belakang setelah anak-anak tidur. Anda tidak merepotkan sama sekali, jawab Bayu tulus. Saya senang bisa membantu. Tak tepi ini rumahmu, ke hidup depanmu. Dan sekarang menjadi rumah dan kehidupan kita semua, kata Bayu. Setidaknya sampai Anda pulih sepenuhnya.
Siti menatapnya dengan mata yang mulai berkaca-kaca. Terus nak ke saf yang kipapodamu. Saya juga menyayangi mereka, jawab Bayu jujur. Mereka telah membawa perubahan besar dalam hidup saya. Sebelumnya, saya hanya fokus pada pekerjaan. Rumah ini hanya tempat untuk tidur. Sekarang, berkat mereka dan Anda, rumah ini benar-benar terasa seperti rumah. Malam itu mereka berbincang panjang. Siti bercerita tentang masa lalunya. Bagaimana ia menjadi orang tua tunggal setelah suaminya meninggalkan mereka saat mengetahui ia mengandung anak kembar. Bagaimana ia berjuang menghidupi dirinya dan anak-anaknya dengan bekerja di toko kue dan menerima pesanan kue rumahan. Bayu di sisi lain bercerita tentang hidupnya yang sukses secara finansial namun kosong secara emosional sampai ia bertemu Ratna dan Ranti. Kita pakal sang kamak, neh, kata Siti dengan senyum kecil, kemampuan bicaranya semakin membaik setiap hari. Mungkin justru itu yang membuat kita cocok, balas Bayu juga tersenyum. Hari-hari berlalu menjadi minggu. Kondisi Siti terus membaik berkat terapi intensif dan nutrisi yang baik. Ia mulai bisa berbicara lebih lancar, meski masih sering kesulitan mengingat kata-kata tertentu atau nama orang. Ia juga mulai bisa berjalan tanpa bantuan untuk jarak pendek, meski masih membutuhkan kursi roda untuk jarak jauh. Ratna dan Ranti kembali bersekolah, kali ini di sekolah elit dekat rumah Bayu, sesuatu yang tidak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Mereka cepat beradaptasi dan membuat teman-teman baru, meski tetap menjaga kebiasaan mereka berbicara dengan bahasa yang sederhana agar tidak terlihat pamer di depan teman-teman lama mereka saat berkunjung ke lingkungan lama. Suatu hari saat Bayu pulang dari kantor, ia menemukan pemandangan yang menghangatkan hati. Siti, Ratna, dan Ranti sedang membuat kue di dapur, dibantu oleh Bi Ina. Tawa dan tepung memenuhi ruangan. Pa, Man, Ba, Yu, seru Ranti saat melihatnya. Ka, Mi, Bu, At, Bi, Ka, Am, Bon. Resep ibu, tambah Ratna bangga. Tapi kami, yang bikin ibu hanya mengarahkan. Siti tersenyum malu. Maaf pur menyembah Ran. Tak kan. Tidak apa-apa, kata Bayu, mendekat untuk melihat hasil karya mereka. Wah, tampaknya enak sekali. Siosing himbaptilah, kata Siti, menyodorkan sepotong kue yang masih hangat. Bayu mencicipinya dan langsung terpesona. Ini kue terenak yang pernah saya makan. Pipi Siti memerah mendengar pujian itu. Ada sesuatu dalam interaksi mereka yang mulai berubah, sesuatu yang tidak direncanakan namun tumbuh secara alami. Malam itu setelah menidurkan anak-anak, Bayu menemukan Siti di teras belakang, menatap bintang-bintang. Boleh ya, taknya tu, kata Siti. Tentu. Mengapa kamu melakukan semua ini untuk kami? Bayu terdiam sejenak memikirkan jawabannya. Awalnya karena saya melihat anak-anak yang membutuhkan bantuan, tapi sekarang karena kalian telah menjadi keluarga bagi saya. Mata Siti melebar mendengar kata keluarga. Keluarga? Ya, jawab Bayu yakin. Saya tidak pernah punya keluarga sejak orang tua saya meninggal 5 tahun lalu. Rumah ini, meski besar dan mewah, selalu terasa kosong. Sampai Ratna dan Ranti, dan sekarang Anda, hadir di sini. Siti mengulurkan tangannya dan menggenggam tangan Bayu. Sri mama ka, sudah mendijahmur depan seka lumur nangga nabaya giseka minoju sengga. Untuk pertama kalinya, mereka merasakan ikatan yang melebihi rasa terima kasih atau kewajiban. Sebuah ikatan yang mungkin suatu hari nanti bisa tumbuh menjadi sesuatu yang lebih dalam. Sementara itu, tidak semua orang senang dengan perkembangan ini. Agus, salah satu rekan bisnis Bayu, mulai mengeluh tentang fokus Bayu yang terpecah. Kau terlalu sibuk bermain keluarga bahagia, sindirnya suatu hari di kantor. Proyek di Surabaya membutuhkan perhatianmu, Bayu. Investor mengeluh kau tidak pernah hadir dalam pertemuan penting lagi. Aku mendelegasikan pada tim yang kompeten, jawab Bayu tenang. Dan semua target tetap tercapai. Tapi bukan itu masalahnya, Agus bersikeras.
Mereka ingin bertemu denganmu, bukan bawahanmu. Kau, CEO perusahaan ini, bukan pengasuh anak. Kata-kata itu menohok Bayu. Memang benar, sejak Ratna dan Ranti hadir dalam hidupnya, prioritasnya berubah. Ia tidak lagi bekerja hingga larut malam atau menghabiskan akhir pekan di kantor. Ia lebih memilih pulang tepat waktu untuk makan malam bersama dan menghabiskan akhir pekan dengan piknik di taman atau berenang di kolam renang rumah. Mungkin sudah waktunya aku memikirkan ulang prioritasku, kata Bayu akhirnya. Tepat sekali, kata Agus mengira Bayu setuju dengannya. Maksudku mungkin sudah waktunya aku tidak terlalu terobsesi dengan pekerjaan, lanjut Bayu, membuat Agus terperangah. Ada hal-hal yang lebih penting dalam hidup Agus, dan aku baru menyadarinya. Malam itu saat pulang, Bayu merenungkan percakapannya dengan Agus. Mungkin memang sudah waktunya ia membuat keputusan, bukan tentang meninggalkan pekerjaannya, tapi tentang menemukan keseimbangan yang tepat antara karir dan keluarga barunya ini. Saat ia memasuki rumah, suara tawa anak-anak menyambutnya. Ratna dan Ranti sedang bermain kartu dengan Siti di ruang keluarga. Siti yang kemampuan bicaranya semakin membaik, sedang menceritakan kisah masa kecilnya pada anak-anak. Paman pulang, seru Ranti, berlari untuk memeluknya seperti kebiasaannya setiap kali Bayu pulang kerja. Ratna, meski tidak seekspresif saudaranya, juga tersenyum lebar melihat kedatangan Bayu. Paman, ibu cerita tentang waktu dia kecil dulu. Ternyata ibu nakal juga. Siti tertawa kecil. Tidak senakal kalian, katanya kemampuan bicaranya jauh lebih baik meski masih lambat. Bayu duduk bergabung dengan mereka, merasakan kehangatan yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Ini, pikirnya, adalah rumah, bukan bangunan mewah dengan segala fasilitasnya, tapi orang-orang yang menunggu kepulangannya, yang membagikan cerita dan tawa mereka dengannya. Ada apa, Bayu? Tanya Siti, menyadari Bayu yang terdiam dengan tatapan menerawang. Tidak ada apa-apa, jawab Bayu tersenyum, hanya bersyukur bisa pulang ke rumah. 2 bulan telah berlalu sejak Siti keluar dari rumah sakit. Kemajuan pemulihannya menakjubkan, dokter. Ia sudah bisa berbicara dengan lancar meski kadang masih kesulitan menemukan kata-kata tertentu dan bisa berjalan sendiri dengan bantuan tongkat. Terapi intensif yang dibiayai Bayu memberikan hasil luar biasa dan dokter memperkirakan Siti bisa pulih sepenuhnya dalam 6 bulan ke depan. Ratna dan Ranti semakin nyaman dengan kehidupan baru mereka. Mereka menyukai sekolah baru, meski awalnya merasa tidak percaya diri karena perbedaan latar belakang dengan teman-teman mereka yang kebanyakan berasal dari keluarga kaya. Namun, kepintaran dan keramahan mereka membantu mereka cepat beradaptasi dan mendapatkan teman. Hubungan Bayu dan Siti juga berkembang menjadi persahabatan yang hangat. Mereka sering menghabiskan waktu bersama setelah anak-anak tidur, berbincang tentang berbagai hal, atau sekadar menonton film. Bayu mengagumi kekuatan dan ketegaran Siti, sementara Siti menghargai kebaikan hati dan kesabaran Bayu. Namun tidak semua berjalan mulus. Di kantor, Bayu menghadapi tekanan yang semakin besar dari rekan-rekan bisnisnya, terutama Agus, yang terus-menerus mengingatkannya tentang tanggung jawab sebagai CEO. Dewan direksi tidak senang, Bayu, kata Agus suatu pagi di kantor. Saham kita turun 2% bulan ini, dan investor dari Singapura mempertanyakan komitmenmu. Aku masih memenuhi semua target, balas Bayu tenang, dan tim yang kubentuk sangat kompeten. Tapi mereka ingin melihatmu lebih terlibat. Agus bersikeras, kau sekarang selalu pulang tepat waktu, menolak perjalanan bisnis dan menghabiskan lebih banyak waktu dengan keluarga barumu itu. Ada nada mencemooh dalam suaranya saat mengucapkan kata terakhir. Bayu menatap Agus tajam. Hati-hati dengan kata-katamu, Agus. Aku menghargai kepedulianmu pada perusahaan, tapi jangan pernah meremehkan keluargaku. Keluarga? Agus tertawa sinis. Mereka bukan keluargamu, Bayu. Mereka hanya orang asing yang kebetulan kau tolong. Begitu wanita itu sembuh, mereka akan pergi, dan kau akan sendirian lagi. Kata-kata itu menohok Bayu lebih dalam dari yang ia duga, bukan karena ia takut Agus benar, tapi karena ia menyadari bahwa ia tidak ingin mereka pergi. Ia ingin Siti, Ratna, dan Ranti tetap menjadi bagian dari hidupnya, apapun yang terjadi.
Kita akan bahas ini lain waktu, kata Bayu, bangkit dari kursinya. Aku ada janji dengan dokter anak-anak. Agus menggelengkan kepala dengan frustasi. Lihat, inilah maksudku. Kau meninggalkan rapat penting demi urusan domestik. Bayu tidak membalas dan langsung keluar dari ruangan. Sepanjang perjalanan ke rumah, sakit ia memikirkan kata-kata Agus. Memang benar statusnya dengan Siti dan anak-anak masih tidak jelas. Secara hukum, ia hanya wali sementara sampai Siti pulih sepenuhnya. Tapi secara emosional, ikatan mereka sudah jauh lebih dalam. Di rumah sakit, ia bertemu dengan Siti yang sedang menunggu di ruang tunggu dokter anak. Ratna dan Ranti sedang melakukan pemeriksaan rutin untuk memastikan perkembangan mereka normal. "Bagaimana kantor?" tanya Siti saat Bayu duduk di sampingnya. "Seperti biasa," jawab Bayu singkat. Tidak ingin membebani Siti dengan masalahnya, Siti menatapnya dengan mata yang kini lebih tajam. "Ada masalah, kan? Aku bisa melihatnya di wajahmu." Bayu tersenyum, kecil. Ia lupa betapa observannya Siti. Hanya sedikit perbedaan pendapat dengan rekan kerja. "Tentang kami?" tebak Siti tepat sasaran. Bayu menghela napas. "Sebagian. Agus berpendapat aku terlalu banyak menghabiskan waktu dengan kalian dan kurang fokus pada perusahaan." "Dia mungkin benar," kata Siti pelan. "Kau telah berkorban banyak untuk kami, Bayu. Mungkin sudah waktunya kami..." "Jangan katakan itu," potong Bayu cepat. "Kalian tidak pernah menjadi beban. Justru sebaliknya. Kalian memberi arti baru pada hidupku." Mereka terdiam, tenggelam dalam pikiran masing-masing. Saat dokter memanggil nama mereka, keduanya bangkit dengan perasaan yang campur aduk. Pemeriksaan berjalan lancar. Ratna dan Ranti tumbuh dengan baik, meski dokter menyarankan suplemen tambahan untuk Ranti yang sedikit lebih kecil dari saudarinya. "Mereka anak-anak yang sehat dan cerdas," puji dokter. "Kalian melakukan pekerjaan yang baik sebagai orang tua." Kata orang tua membuat Bayu dan Siti saling melirik dengan canggung, tapi tidak ada yang mengoreksi dokter. Dalam perjalanan pulang, Ratna dan Ranti bercerita dengan antusias tentang rencana pentas seni di sekolah mereka. Ratna akan bermain piano, alat musik yang baru ia pelajari sejak tinggal di rumah Bayu, dan Ranti akan menari tarian tradisional Jawa. "Paman dan ibu akan datang, kan?" tanya Ranti penuh harap. "Tentu saja," jawab Bayu. "Paman tidak akan melewatkannya untuk apapun. Begitu juga ibu," tambah Siti mengusap kepala Ranti dengan sayang. Sesampainya di rumah, mereka dikejutkan oleh kehadiran seorang wanita paruh baya yang sedang berbicara dengan Bi Inah di teras depan. Wanita itu mengenakan pakaian formal dan membawa tas berisi dokumen. "Selamat siang," sapa wanita itu saat melihat mereka turun dari mobil. "Saya Ibu Indah dari Dinas Sosial. Saya ingin berbicara dengan Bapak Bayu Wijaya dan Ibu Siti Rahayu." Jantung Bayu berdegup kencang. Apa yang diinginkan petugas sosial ini? "Tentu," jawabnya berusaha tetap tenang. "Mari masuk ke dalam." Setelah meminta Bi Inah membawa anak-anak ke taman belakang, Bayu dan Siti duduk berhadapan dengan Bu Indah di ruang tamu. "Kami menerima laporan anonim," kata Bu Indah langsung, "tentang situasi tidak biasa di rumah ini. Menurut laporan tersebut, ada seorang wanita dan 2 anak kecil yang tiba-tiba tinggal di sini tanpa status yang jelas." Bayu mengerutkan kening. "Laporan anonim? Dari siapa?" "Kami tidak bisa mengungkapkan itu," jawab Bu Indah. "Tapi prosedur mengharuskan kami menyelidiki setiap laporan yang masuk, terutama yang menyangkut anak-anak." Siti terlihat pucat. Ia menggenggam tangan Bayu erat-erat. "Bu Indah," kata Bayu tenang, "saya memiliki dokumen perwalian resmi untuk kedua anak. Dan Ibu Siti, ibu biologis mereka, tinggal di sini atas persetujuan bersama karena kondisi kesehatannya yang masih dalam pemulihan." Bu Indah mengangguk mencatat di buku kecilnya. "Boleh saya lihat dokumen-dokumen tersebut?" Bayu mengeluarkan semua dokumen legal yang telah ia siapkan. Surat perwalian, persetujuan tertulis Siti, dan rekomendasi dokter tentang perawatan Siti. Bu Indah memeriksa dokumen-dokumen itu dengan teliti. "Semuanya tampak lengkap secara hukum," katanya akhirnya.
tapi saya masih perlu berbicara dengan anak-anak jika Anda tidak keberatan." "Tentu," kata Siti, meski suaranya bergetar sedikit. "Tapi tolong, jangan membuat mereka takut." Bu Indah tersenyum menenangkan. "Saya akan sangat hati-hati, Ibu Siti. Ini hanya prosedur standar." Ratna dan Ranti dipanggil masuk. Awalnya mereka tampak gugup melihat orang asing di ruang tamu, tapi segera rileks ketika Bayu dan Siti menjelaskan bahwa Bu Indah hanya ingin mengobrol sebentar dengan mereka. Bu Indah berbicara dengan kedua anak itu dengan lembut, menanyakan bagaimana perasaan mereka tinggal di rumah ini. Apakah mereka bahagia, apakah mereka merasa aman, dan sebagainya. Jawaban spontan dan jujur dari kedua anak itu tampaknya meyakinkan Bu Indah. "Paman Bayu mengajari kami berenang," cerita Ranti dengan bersemangat, "dan dia selalu membacakan cerita sebelum tidur. Dia juga membantu kami dengan PR," tambah Ratna, lebih kalem, "dan membelikan buku-buku bagus." "Bagaimana dengan ibu kalian?" tanya Bu Indah. "Ibu sedang sakit, tapi sekarang sudah lebih baik," jawab Ratna. "Dia bisa bercerita lagi tentang dongeng-dongeng lama dan mulai mengajari kami membuat kue lagi." "Ibu dan Paman Bayu sering tertawa bersama," tambah Ranti polos. "Mereka pikir kami tidak tahu, tapi kadang-kadang kami mengintip mereka ngobrol di teras saat kami harusnya sudah tidur." Komentar terakhir Ranti membuat Bayu dan Siti sama-sama tersipu, sementara Bu Indah tersenyum geli. Setelah berbicara dengan kedua anak itu, Bu Indah juga meminta izin untuk melihat-lihat rumah, terutama kamar anak-anak. Bayu dan Siti dengan senang hati menunjukkan semuanya, termasuk kamar Siti yang telah dimodifikasi untuk memudahkan mobilitasnya. "Baiklah," kata Bu Indah setelah selesai. "Saya rasa semuanya baik-baik saja di sini. Anak-anak terlihat bahagia dan terawat dengan baik. Dokumen-dokumen Anda juga lengkap. Saya akan melaporkan bahwa tidak ada masalah yang perlu dikhawatirkan." Bayu dan Siti menghela napas lega. "Tapi, jika saya boleh bertanya secara pribadi," lanjut Bu Indah saat hendak pamit, "apa rencana jangka panjang Anda? Maksud saya saat Ibu Siti sudah pulih sepenuhnya." Pertanyaan itu membuat keduanya terdiam. Mereka saling melirik, tidak yakin harus menjawab apa. "Kami belum membicarakannya secara detail," jawab Bayu akhirnya. "Tapi yang pasti, kesejahteraan Ratna dan Ranti adalah prioritas utama kami." Bu Indah mengangguk puas. "Saya bisa melihatnya. Mereka beruntung memiliki 2 orang dewasa yang sangat peduli pada mereka." Ia mengeluarkan kartu namanya. "Jika Anda membutuhkan bantuan atau konsultasi, apapun, jangan ragu menghubungi saya." Setelah Bu Indah pergi, Bayu dan Siti duduk berdampingan di sofa, masih sedikit tegang dari pengalaman barusan. "Kira-kira siapa yang melaporkan?" tanya Siti pelan. "Entahlah," jawab Bayu. "Tapi aku punya dugaan." Beberapa hari sebelumnya, ia melihat Nyonya Hartini, tetangga di seberang jalan, sering mengamati rumahnya dengan curiga. Wanita itu dikenal suka mencampuri urusan orang lain dan menyebarkan gosip di lingkungan perumahan elit ini. "Yang penting sekarang semua sudah jelas," kata Siti menggenggam tangan Bayu. "Terima kasih sudah mempersiapkan semua dokumen dengan baik." Bayu tersenyum. "Aku tidak akan membiarkan apapun memisahkan kalian dariku." Kata-kata itu keluar begitu saja, tanpa filter. Siti menatapnya dengan mata melebar, terkejut dengan pengakuan. Spontan Bayu. "Maksudku," Bayu tergagap mencoba menarik kata-katanya. "Aku mengerti," potong Siti lembut. "Dan aku merasa sama." Momen intim mereka terganggu oleh kedatangan Ratna dan Ranti yang berlari masuk, bertanya apakah ibu yang tadi sudah pergi dan apakah mereka dalam masalah. "Tidak, sayang," jawab Siti memeluk keduanya. "Semua baik-baik saja. Ibu yang tadi hanya ingin memastikan kalian bahagia di sini." "Tentu saja kami bahagia," seru Ranti. "Ini rumah terbaik di dunia." Ratna mengangguk setuju, tapi kemudian bertanya dengan serius. "Tapi sampai kapan kita akan tinggal di sini?" Pertanyaan polos itu menggantung di udara. Bayu dan Siti saling berpandangan, tidak yakin bagaimana menjawabnya. "Selama yang kalian inginkan," jawab Bayu akhirnya. "Rumah ini juga rumah kalian sekarang." Jawaban itu tampaknya memuaskan kedua anak itu, yang kemudian berlari keluar untuk bermain lagi. Tapi pertanyaan itu terus mengganggu pikiran Bayu dan Siti.
Malam itu, setelah anak-anak tidur, mereka duduk di teras belakang seperti kebiasaan mereka. Bulan sabit menggantung di langit, memberikan cahaya redup pada taman yang tertata rapi. Kita perlu bicara tentang masa depan, kata Bayu akhirnya. Memecah keheningan, Siti mengangguk. Aku tahu, terutama setelah kunjungan Bu Indah tadi. Apa yang kau inginkan, Siti? Tanya Bayu langsung. Setelah kau sembuh total nanti, apa rencanamu? Siti terdiam sejenak, menatap bulan di langit. Sejujurnya aku tidak tahu. Sebelum stroke, hidupku hanya tentang bekerja dan merawat anak-anak. Aku bahkan tidak pernah punya waktu untuk memikirkan masa depan. Dan sekarang, Siti menghela napas. Sekarang aku melihat kemungkinan lain. Anak-anak bahagia di sini. Mereka mendapat pendidikan yang jauh lebih baik dari yang bisa kuberikan. Mereka punya ruang untuk bermain, buku-buku untuk dibaca, dan kau. Aku? Ya, kau. Kau memberi mereka sesuatu yang tidak pernah mereka miliki sebelumnya. Sosok ayah yang mengasihi mereka. Bayu tersentuh mendengar kata-kata Siti. Mereka anak-anak yang luar biasa, mudah untuk mengasihi mereka. Tapi kita tidak bisa selamanya seperti ini, lanjut Siti. Tinggal di rumahmu, bergantung padamu. Itu tidak adil untukmu. Bagaimana kalau aku tidak keberatan? Kata Bayu pelan. Bagaimana kalau aku ingin kalian tetap di sini? Siti menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Kau tidak tahu apa yang kau katakan, Bayu. Ini tanggung jawab besar. Kami bukan keluargamu yang sebenarnya, tapi kalian bisa menjadi keluargaku, kata Bayu serius. Jika kalian mau. Kata-kata itu menggantung di udara, syarat dengan implikasi. Siti tampak terkejut, tidak yakin bagaimana merespons. Kau, maksudmu? Siti tergagap. Aku tidak sedang melamarmu jika itu yang kau pikirkan, kata Bayu dengan senyum kecil. Setidaknya belum, tapi aku ingin mengusulkan sesuatu. Bagaimana jika kita mengurus dokumen co-parenting? Secara hukum, kita berdua akan menjadi wali Ratna dan Ranti. Co-parenting? Siti tampak bingung. Ya, kau tetap ibu mereka tentu saja, tapi aku juga akan memiliki hak dan tanggung jawab sebagai orang tua. Kita bisa membuat keputusan bersama tentang pendidikan, kesehatan, dan masa depan mereka. Siti termenung, mempertimbangkan usulan Bayu. Itu ide yang menarik, tapi bagaimana dengan hubungan kita? Maksudku, co-parenting biasanya dilakukan oleh pasangan yang berpisah. Tidak harus, kata Bayu. Kita bisa menentukan sendiri aturannya. Yang penting adalah anak-anak. Mereka sudah terikat dengan kita berdua. Akan sangat sulit bagi mereka jika tiba-tiba salah satu dari kita menghilang dari hidup mereka. Kau benar, Siti mengangguk pelan. Terutama Ranti, dia sangat melekat padamu. Dan Ratna padamu, tambah Bayu, meski dia tidak terlalu menunjukkannya. Mereka terdiam lagi, tenggelam dalam pikiran masing-masing. Proposal Bayu adalah sesuatu yang tidak pernah Siti bayangkan, tapi entah mengapa terasa benar. Ia tidak bisa membayangkan memisahkan anak-anaknya dari Bayu setelah semua yang telah mereka lalui bersama. Aku perlu waktu untuk memikirkannya, kata Siti akhirnya. Tentu, jawab Bayu. Tidak perlu terburu-buru, kita masih punya banyak waktu. Keesokan, harinya Bayu kembali ke kantor dengan perasaan lebih ringan. Meski masih ada banyak hal yang belum terselesaikan, ia bertekad untuk menemukan keseimbangan yang lebih baik antara pekerjaan dan keluarga. Membuktikan pada Agus dan Dewan Direksi bahwa ia masih bisa menjadi CEO yang efektif. Ia mengumpulkan tim manajemen senior dan memaparkan strategi baru untuk perusahaan sekaligus mengatur ulang tanggung jawab sehingga ia bisa lebih mendelegasikan tugas-tugas tertentu. Ini bukan tentang mengurangi komitmenku pada perusahaan, jelasnya pada tim, tapi tentang bekerja lebih pintar, bukan lebih keras. Kita memiliki tim yang luar biasa di sini. Sudah waktunya saya mempercayai kalian dengan tanggung jawab yang lebih besar. Sebagian besar anggota tim menyambut baik inisiatif ini, meski Agus masih terlihat skeptis. Namun bahkan Agus tidak bisa membantah logika di balik strategi baru Bayu. Sore itu, saat Bayu bersiap pulang, Dina menghampirinya dengan senyum. Pertemuan tadi berjalan sangat baik, Pak, pujinya. Saya belum pernah melihat tim semotivasi ini sejak lama.
Terima kasih, Dina, balas Bayu. Terkadang perubahan memang diperlukan. Dan perubahan pada Anda juga terlihat baik, tambah Dina. Anda tampak lebih bahagia. Bayu tersenyum. Saya memang bahagia, Dina. Sangat bahagia. Di perjalanan pulang, Bayu mampir ke toko perhiasan. Ia tidak berniat membeli apapun hari itu. Hanya ingin melihat-lihat. Tapi sebuah cincin sederhana dengan batu safir kecil menarik perhatiannya. Entah mengapa, ia teringat pada mata Siti yang dalam dan bijaksana. Tanpa banyak berpikir, ia membeli cincin itu. Bukan untuk digunakan sekarang, tapi mungkin suatu hari nanti, ketika waktunya tepat dan perasaan mereka sudah lebih jelas. Saat tiba di rumah, pemandangan yang menyambutnya membuat hatinya hangat. Siti sedang membantu Ratna berlatih piano, sementara Ranti berputar-putar di ruang tamu, berlatih tarian tradisional untuk pentas seni sekolah. "Paman pulang!" seru Ranti, berlari untuk memeluknya seperti biasa. "Halo, putri kecilku," balas Bayu, mengangkat Ranti ke dalam gendongannya. "Bagaimana latihan tarinya?" "Susah," keluh Ranti, "tapi ibu bilang aku pasti bisa kalau terus berlatih." "Ibumu benar," kata Bayu, melirik ke arah Siti yang tersenyum padanya. "Dan bagaimana dengan pianisnya?" "Ratna semakin mahir," jawab Siti. Gurunya memuji perkembangannya yang cepat. Ratna tersenyum malu-malu, tapi jelas bangga dengan pujian itu. "Paman mau dengar lagu baruku," tawarnya. "Tentu saja," jawab Bayu, duduk di sofa sambil masih menggendong Ranti. "Paman selalu ingin mendengar permainanmu." Malam itu, setelah makan malam dan ritual membacakan cerita sebelum tidur, Bayu menemukan Siti di teras belakang, tempat favorit mereka untuk berbicara. "Aku sudah memikirkan usulanmu," kata Siti tanpa basa-basi. "Dan?" tanya Bayu, jantungnya berdebar. "Aku setuju," kata Siti dengan senyum lembut. "Co-parenting adalah solusi terbaik untuk anak-anak. Mereka membutuhkan kita berdua." Bayu tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya. "Kau yakin?" "Sangat yakin," jawab Siti. "Mereka mencintaimu, Bayu. Dan kau mencintai mereka. Itu sudah cukup bagiku." Bayu menggenggam tangan Siti. "Terima kasih. Ini berarti segalanya bagiku." "Bagiku juga," kata Siti pelan. "Kau telah memberi kami kesempatan kedua dalam hidup. Tidak hanya dengan merawat kami, tapi dengan menjadi bagian dari hidup kami." Malam itu langit Jakarta dipenuhi bintang-bintang, seolah ikut merayakan keputusan penting yang baru saja dibuat. Di kamar mereka, Ratna dan Ranti tertidur lelap, tidak menyadari bahwa hidup mereka baru saja berubah selamanya. Kali ini, untuk kebaikan. Pentas seni sekolah Ratna dan Ranti berlangsung meriah. Aula sekolah dipenuhi orang tua murid yang antusias menyaksikan pertunjukan anak-anak mereka. Bayu dan Siti duduk di barisan depan, sama gugupnya seperti kedua anak mereka yang akan tampil. "Mereka akan tampil luar biasa," bisik Siti, menggenggam tangan Bayu untuk menenangkan dirinya sendiri. "Tentu saja," jawab Bayu yakin. "Mereka sudah berlatih sangat keras." Saat nama Ratna dipanggil, jantung mereka berdebar kencang. Gadis kecil itu melangkah ke panggung dengan tenang, membungkuk hormat pada penonton sebelum duduk di depan piano. Jari-jarinya yang mungil mulai menari di atas tuts, menghasilkan melodi Für Elise yang mengalun indah. Bayu merekam penampilan itu dengan kamera, sementara Siti menyeka air mata haru yang tanpa sadar menetes di pipinya. Tepuk tangan riuh mengiringi akhir penampilan Ratna. Gadis kecil itu tersenyum malu-malu, membungkuk sekali lagi sebelum turun dari panggung. Beberapa penampilan kemudian, giliran Ranti yang tampil. Berbeda dengan saudari kembarnya yang tenang, Ranti memasuki panggung dengan penuh percaya diri, tersenyum lebar pada penonton. Ia mengenakan kostum tari tradisional Jawa lengkap dengan selendang dan hiasan kepala. Musik gamelan mulai mengalun dan Ranti mulai menari dengan anggun, gerakan tangannya yang lembut dan ekspresi wajahnya yang menghayati membuat penonton terpukau. "Dia menari sepertimu," bisik Bayu pada Siti. Siti menoleh terkejut. "Bagaimana kau tahu aku bisa menari?" "Ratna pernah cerita," jawab Bayu, masih merekam penampilan Ranti. "Dia bilang,
kau dulu sering menari di acara-acara kampung. Siti tersenyum, teringat masa mudanya saat ia aktif dalam kelompok tari tradisional, sebelum kehidupan sebagai orang tua tunggal menyita seluruh waktunya. Penampilan Ranti diakhiri dengan tepuk tangan meriah. Beberapa orang tua bahkan berdiri memberikan apresiasi, terpesona dengan kemampuan anak sekecil itu menguasai tarian yang cukup rumit. Setelah acara selesai, Bayu dan Siti menunggu di luar aula. Ratna dan Ranti berlari ke arah mereka, wajah berseri-seri penuh kegembiraan. "Paman, Ibu, bagaimana penampilan kami?" tanya Ranti bersemangat. "Luar biasa," jawab Bayu, berlutut untuk memeluk keduanya. "Paman sangat bangga pada kalian." "Ibu juga sangat bangga," tambah Siti, ikut memeluk anak-anaknya. "Kalian tampil sempurna." "Bulina bilang aku bisa ikut kompetisi piano tingkat kota bulan depan," kata Ratna, matanya berbinar. "Dan Bu Dewi bilang aku bisa ikut festival tari tradisional," tambah Ranti, tidak mau kalah. "Itu kabar baik," kata Bayu. "Tentu saja kalian bisa ikut jika itu yang kalian inginkan. Tapi kalian harus berlatih lebih giat lagi," tambah Siti, selalu praktis. "Kita akan rayakan keberhasilan kalian hari ini," kata Bayu. "Bagaimana kalau makan malam spesial di restoran? Favorit kalian?" "Restoran sushi," seru kedua anak itu bersamaan. Di restoran, mereka duduk di meja yang menghadap ke taman Jepang kecil dengan kolam ikan koi. Ratna dan Ranti tidak berhenti bercerita tentang pengalaman mereka di belakang panggung, teman-teman mereka yang tampil, dan komentar-komentar guru mereka. "Paman," kata Ratna tiba-tiba saat mereka sedang menikmati dessert, "apa kau akan selalu bersama kami?" Pertanyaan itu membuat Bayu dan Siti saling berpandangan. Mereka belum memberitahu anak-anak tentang keputusan co-parenting mereka. "Tentu saja," jawab Bayu tegas. "Paman akan selalu ada untuk kalian apapun yang terjadi. Bahkan kalau ibu sudah sembuh total," tanya Ranti. "Ya," jawab Bayu. "Sebenarnya paman dan ibu punya sesuatu untuk diberitahukan pada kalian." Siti mengangguk, memberikan isyarat pada Bayu untuk melanjutkan. "Paman dan ibu sudah sepakat," kata Bayu hati-hati, "bahwa mulai sekarang kita akan menjadi keluarga. Secara resmi, paman sudah mengajukan dokumen untuk menjadi co-parent kalian bersama ibu." "Co-parent itu apa?" tanya Ranti bingung. "Artinya, paman Bayu akan menjadi seperti ayah bagi kalian." "Jelas," Siti lembut. "Secara hukum, dia akan memiliki tanggung jawab dan hak yang sama seperti ibu untuk merawat dan membesarkan kalian." Kedua anak itu terdiam, mencerna informasi ini. "Jadi, paman Bayu akan jadi ayah kami?" tanya Ratna, matanya melebar. "Semacam itu," jawab Bayu, sedikit gugup menanti reaksi mereka. "Jika kalian setuju." Ranti adalah yang pertama bereaksi. Ia melompat dari kursinya dan memeluk Bayu erat-erat. Aku mau paman jadi ayahku." Ratna, seperti biasa, lebih berhati-hati. "Apa itu berarti kita akan tetap tinggal di rumah paman Bayu?" "Ya," jawab Siti. "Setidaknya untuk saat ini. Tapi ini keputusan besar, jadi ibu dan paman Bayu ingin tahu apa pendapat kalian." "Aku suka tinggal di rumah paman," kata Ratna setelah berpikir sejenak. "Ada banyak buku dan piano dan taman yang bagus untuk membaca." "Jadi kalian setuju?" tanya Bayu. Jantungnya berdebar kencang. Kedua anak itu mengangguk bersamaan, membuat Bayu dan Siti menghela napas lega. "Boleh aku panggil paman dengan ayah?" tanya Ranti tiba-tiba. Pertanyaan itu membuat Bayu tercekat. Ia menatap Siti, yang mengangguk kecil memberinya dukungan. "Tentu saja boleh," jawab Bayu, suaranya sedikit bergetar karena emosi. "Jika itu yang kau inginkan." "Ayah," kata Ranti, mencoba kata itu untuk pertama kalinya. Senyumnya melebar. "Ayah, aku suka mengatakannya." Ratna masih terlihat ragu. "Aku masih perlu waktu," katanya jujur. "Tidak apa-apa," kata Bayu lembut. "Kau bisa memanggilku apapun yang membuatmu nyaman. Paman Bayu, Bayu, atau ayah. Semua terserah padamu." Ratna mengangguk, tampak lega tidak dipaksa untuk mengubah panggilannya. Malam itu saat menidurkan anak-anak, Bayu merasa ada sesuatu yang berbeda. Sebuah ikatan yang lebih kuat, lebih resmi, lebih permanen. Ia bukan lagi sekadar penyelamat atau wali sementara. Ia adalah ayah mereka sekarang,
setidaknya di mata hukum dan dalam hati mereka. "Ayah," panggil Ranti saat Bayu hendak mematikan lampu. "Terima kasih sudah mau jadi ayah kami." Kata-kata sederhana itu menusuk hati Bayu. Ia membungkuk dan mengecup kening Ranti. "Terima kasih sudah menerimaku sebagai ayahmu, sayang." Beberapa hari kemudian, dokumen co-parenting resmi disetujui pengadilan. Bayu mengadakan pesta kecil di rumah untuk merayakannya, mengundang beberapa teman dekat dan rekan kerja yang mendukungnya. "Kau terlihat bahagia," komentar Hendra, pengacara sekaligus teman dekat Bayu, sambil menyerahkan segelas minuman. "Tidak pernah menyangka kau akan menjadi seorang ayah dengan cara seperti ini." "Hidup penuh kejutan," jawab Bayu. Matanya tertuju pada Ratna dan Ranti yang sedang bermain dengan anak-anak tamu lainnya di taman. "Tapi ini kejutan terbaik yang pernah kudapat." "Dan bagaimana dengan?" Hendra melirik ke arah Siti yang sedang berbincang dengan beberapa wanita di sudut lain taman. "Kami masih dalam tahap pertemanan," jawab Bayu, mengerti arah pertanyaan Hendra. "Fokus utama kami adalah anak-anak." "Tapi kalian tinggal serumah, membesarkan anak bersama," Hendra menggoda. "Kau yakin tidak ada perasaan lain?" Bayu tersenyum kecil. "Aku tidak bilang tidak ada perasaan lain. Hanya saja, kami tidak terburu-buru. Kami punya banyak waktu untuk mengenal satu sama lain lebih dalam." Di sudut lain taman, Siti sedang menerima ucapan selamat dari Dewi, salah satu teman barunya yang dikenalkan oleh istri Hendra. "Kau beruntung," kata Dewi. "Bayu adalah pria yang baik dan sukses. Dan yang penting dia jelas menyayangi anak-anakmu." "Kami semua beruntung," balas Siti. "Aku tidak tahu apa yang akan terjadi pada kami jika Bayu tidak menolong anak-anakku waktu itu." "Dan bagaimana denganmu dan Bayu?" tanya Dewi penasaran. "Apakah kalian?" "Kami berteman," jawab Siti cepat, pipinya sedikit memerah. "Hubungan kami fokus pada anak-anak." "Untuk saat ini," tambah Dewi dengan senyum penuh arti. Siti hanya tersenyum, tidak mengiyakan namun juga tidak membantah. Pesta berlangsung hingga sore hari. Saat para tamu mulai pulang, Bayu melihat Nyonya Hartini, tetangga yang diduga melaporkan mereka ke dinas sosial, mengintip dari jendela rumahnya di seberang jalan. "Mungkin kita harus mengundangnya lain kali," kata Siti mengikuti arah pandang Bayu. "Kau benar," jawab Bayu. "Mungkin dia hanya kesepian dan butuh teman." Keputusan untuk menjadi keluarga juga membawa perubahan dalam karir Bayu. Ia memutuskan untuk merestrukturisasi jadwal kerjanya, memberi lebih banyak tanggung jawab pada tim manajemen senior, dan mengatur ulang prioritas perusahaan. Awalnya, beberapa rekan bisnis, terutama Agus, skeptis dengan perubahan ini. Namun dalam beberapa bulan, hasil positif mulai terlihat. "Laporan kuartal ini sangat menggembirakan," kata Bayu dalam rapat Dewan Direksi. "Penjualan naik 15%, efisiensi meningkat, dan kepuasan karyawan juga meningkat." "Harus kuakui, strategimu berhasil," kata Agus, yang akhirnya mulai menerima perubahan gaya kepemimpinan Bayu. "Meski awalnya aku ragu." "Terkadang kita perlu melihat dari perspektif berbeda," jawab Bayu diplomatis. "Keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi ternyata bisa meningkatkan produktivitas, bukan menguranginya." Siti juga mengalami perkembangan signifikan. Kondisi kesehatannya semakin membaik dan ia mulai berpikir untuk kembali bekerja, meski dalam kapasitas yang berbeda dari sebelumnya. "Aku ingin membuka bisnis kue," katanya pada Bayu suatu malam. "Sesuatu yang kecil dulu, mungkin menerima pesanan dari rumah." "Itu ide bagus," dukung Bayu. "Kue buatanmu memang luar biasa, aku yakin akan banyak peminatnya." "Tapi aku tidak punya modal," kata Siti ragu. "Aku bisa membantumu dengan itu," tawar Bayu. "Anggap saja sebagai investasi." Siti menggeleng tegas. "Aku tidak mau bergantung padamu lebih dari yang sudah-sudah, Bayu. Kau sudah terlalu banyak memberi." "Bagaimana kalau pinjaman bisnis resmi?" usul Bayu. "Dengan bunga dan jadwal pembayaran yang jelas, semuanya tercatat secara legal." Siti mempertimbangkan usul itu. "Itu terdengar lebih baik. Aku ingin berdiri di atas kakiku sendiri, Bayu. Bukan hanya untuk harga diriku, tapi juga untuk menunjukkan pada anak-anak bahwa ibu mereka adalah wanita yang kuat dan mandiri."
Aku mengerti dan menghargai itu, kata Bayu tulus. Dan itu salah. Satu alasan mengapa aku mengagumimu. Kata mengagumi membuat pipi Siti merona. Hubungan mereka memang semakin dekat seiring waktu, meski keduanya belum pernah secara eksplisit mendiskusikan kemungkinan romantis di antara mereka. Beberapa minggu, kemudian bisnis kue rumahan Siti resmi dimulai. Ia memanfaatkan media sosial untuk promosi, dibantu oleh Ratna yang ternyata memiliki bakat fotografi dan Ranti yang pandai membuat video-video lucu tentang proses pembuatan kue. Bayu mendukung dengan menyediakan dapur profesional di rumah dan memperkenalkan Siti pada beberapa kontak bisnisnya yang sering memesan kue untuk acara-acara kantor. Tidak butuh waktu lama bagi bisnis Siti untuk berkembang. Kue-kuenya yang lezat dan estetik cepat mendapat penggemar, dan pesanan mulai berdatangan tidak hanya dari teman dan kenalan, tapi juga dari orang-orang yang mengetahui bisnisnya melalui media sosial. Aku perlu mempekerjakan asisten, kata Siti suatu hari, kewalahan dengan banyaknya pesanan. Aku tidak bisa menangani semua ini sendirian. Itu pertanda baik, kata Bayu bangga. Bisnismu berkembang. Siti mempekerjakan 2 orang asisten, keduanya ibu tunggal seperti dirinya, yang membutuhkan pekerjaan fleksibel agar bisa tetap mengurus anak-anak mereka. Ini adalah bentuk solidaritas yang membuat Bayu semakin mengagumi Siti. Ratna dan Ranti juga mengalami perkembangan luar biasa. Prestasi akademik mereka meningkat dan mereka semakin aktif dalam kegiatan ekstrakurikuler. Ratna memenangkan kompetisi piano tingkat kota, sementara Ranti terpilih untuk mewakili sekolahnya dalam festival tari tradisional nasional. Mereka tumbuh begitu cepat, komentar Siti suatu malam saat ia dan Bayu menonton video penampilan Ranti di festival dari laptop. Rasanya baru kemarin mereka masih balita yang belajar berjalan, dan sekarang mereka sudah menjadi bintang, tambah Bayu, sama bangganya dengan Siti. Perubahan terbesar mungkin terjadi pada Ratna. Gadis kecil yang dulunya pendiam dan waspada kini mulai membuka diri. Meski tetap lebih tenang dibanding saudari kembarnya, ia mulai memanggil Bayu ayah beberapa minggu setelah Ranti, setelah ia yakin bahwa Bayu benar-benar tulus dan tidak akan meninggalkan mereka. Ayah, panggilnya suatu hari saat mereka sedang membaca bersama di perpustakaan kecil, rumah Bayu. Terima kasih sudah membelikan buku-buku ini untukku, kata ayah dari mulut Ratna selalu membuat hati Bayu menghangat. Sama-sama, sayang. Ayah senang kau menyukainya. Aku dulu tidak pernah punya banyak buku, lanjut Ratna. Ibu selalu ingin membelikannya, tapi kami tidak punya cukup uang. Sekarang kau bisa membaca sebanyak yang kau mau, kata Bayu, dan suatu hari kau bisa menulis bukumu sendiri. Aku ingin menjadi dokter, kata Ratna tiba-tiba, seperti dokter yang merawat, Ibu, supaya aku bisa membantu orang-orang yang sakit. Bayu menatap gadis kecil itu dengan kagum. Di usianya yang masih sangat muda, ia sudah memiliki empati dan keinginan untuk membantu orang lain. Itu cita-cita yang sangat mulia, kata Bayu. Dan ayah yakin kau akan menjadi dokter yang hebat suatu hari nanti. Ratna tersenyum, tampak puas dengan dukungan Bayu. Ranti ingin jadi penari profesional, tambahnya. Dia bilang ingin keliling dunia dan tampil di panggung-panggung besar. Dan dia pasti bisa melakukannya, kata Bayu yakin. Kalian berdua bisa menjadi apapun yang kalian inginkan. Ayah dan ibu akan selalu mendukung kalian. Saat-saat seperti inilah yang membuat Bayu semakin yakin bahwa keputusannya untuk menjadi bagian dari kehidupan anak-anak ini adalah keputusan terbaik yang pernah ia buat. Melihat mereka tumbuh, berkembang, dan meraih mimpi-mimpi mereka memberikan kebahagiaan yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Suatu hari saat Bayu sedang bekerja di kantornya, ia menerima telepon dari sekolah. Ranti mengalami kecelakaan kecil saat pelajaran olahraga. Terkilir pergelangan kakinya dan perlu dijemput. Aku akan segera ke sana, kata Bayu, langsung mengemas barang-barangnya. Kita baru akan memulai rapat dengan investor, ingatkan Agus, yang kebetulan berada di ruangan yang sama. Kau bisa menggantikanku, kata Bayu tegas. Putri kecilku membutuhkanku. Tanpa menunggu respon Agus, Bayu bergegas keluar kantor. Ia menelepon Siti dalam perjalanan,
memberitahu tentang kondisi Ranti. "Aku sedang di tempat klien di Bogor," kata Siti cemas. "Perlu waktu setidaknya 2 jam untuk kembali ke Jakarta dengan kemacetan ini." "Jangan khawatir," kata Bayu menenangkan. "Aku sudah dalam perjalanan ke sekolah. Aku akan membawa Ranti ke dokter untuk memastikan kondisinya." "Terima kasih, Bayu," kata Siti dengan suara penuh syukur. "Aku tidak tahu apa yang akan kulakukan tanpamu." "Itulah gunanya co-parenting," jawab Bayu ringan, meski hatinya membengkak dengan emosi. Di sekolah ia menemukan Ranti duduk di ruang kesehatan dengan mata berkaca-kaca menahan tangis. Pergelangan kakinya sudah dibebat sementara dengan perban. "Ayah," serunya lega saat melihat Bayu. "Hai putri kecil," kata Bayu lembut berlutut di sampingnya. "Bagaimana kakimu?" "Sakit," aku Ranti. "Aku jatuh saat pelajaran olahraga. Bagaimana dengan tariku nanti, Ayah? Festival tinggal 2 minggu lagi." "Kita lihat dokter dulu," kata Bayu hati-hati. "Tapi jangan khawatir, kaki terkilir biasanya bisa sembuh cepat jika dirawat dengan benar." Bayu membawa Ranti ke dokter ortopedi terbaik yang ia kenal. Setelah pemeriksaan dan röntgen, dokter memastikan bahwa tidak ada tulang yang patah, hanya keseleo ringan. Dia perlu istirahat total selama 3 hari, kata dokter. Setelah itu, bisa mulai terapi ringan. Dalam 2 minggu dia seharusnya sudah bisa kembali menari, meski mungkin belum 100% seperti semula. Kabar itu cukup menggembirakan Ranti, meski ia masih khawatir tentang penampilannya di festival. "Bagaimana kalau aku tidak bisa tampil dengan baik?" tanyanya cemas saat mereka dalam perjalanan pulang. "Kau akan tampil dengan baik," yakin Bayu. "Dan kalaupun tidak sempurna, itu bukan masalah besar. Kesehatan lebih penting dan selalu ada kesempatan lain." "Tapi ini festival penting," rengek Ranti. "Dan kau akan tampil," kata Bayu tegas namun lembut. "Kita akan memastikan kakimu sembuh tepat waktu. Ayah, ibu, dan Ratna akan membantumu berlatih begitu dokter mengizinkan, oke?" Ranti mengangguk, merasa lebih tenang dengan janji itu. Saat tiba di rumah, mereka menemukan Ratna sudah menunggu dengan cemas. Meski biasanya tidak terlalu ekspresif, kali ini ia langsung berlari memeluk saudarinya. "Kau tidak apa-apa?" tanyanya. "Khawatir. Guru mengatakan kau jatuh dengan keras." "Aku baik-baik saja," jawab Ranti, sedikit tersentuh dengan kekhawatiran saudarinya. "Dokter bilang hanya keseleo ringan." "Ratna, bisa kau bantu Ranti ke kamarnya?" pinta Bayu. "Dia perlu istirahat." Ratna mengangguk. Dengan hati-hati membantu Ranti berjalan dengan kruk yang diberikan dokter. Sore itu, Siti tiba di rumah dengan terburu-buru. Wajahnya masih menunjukkan kekhawatiran, meski Bayu telah memberitahunya bahwa kondisi Ranti tidak serius. "Maafkan ibu, baru bisa pulang sekarang," katanya langsung menuju kamar anak-anak. "Tidak apa-apa, Bu," kata Ranti. "Ayah sudah membawaku ke dokter terbaik. Katanya dalam 2 minggu aku sudah bisa menari lagi." Siti menatap Bayu dengan penuh terima kasih. Dalam situasi seperti inilah, manfaat co-parenting terasa nyata. Saat salah satu tidak bisa hadir, yang lain siap mengambil alih, memastikan anak-anak selalu mendapat dukungan dan perawatan yang mereka butuhkan. Malam itu, setelah anak-anak tidur, Siti dan Bayu duduk di teras belakang, seperti kebiasaan mereka. "Terima kasih untuk hari ini," kata Siti tulus. "Aku panik sekali saat mendapat telepon dari sekolah dan tahu aku tidak bisa segera ke sana." "Itulah gunanya aku ada di sini," jawab Bayu sederhana. "Kita tim, ingat?" "Tim terbaik," kata Siti menggenggam tangan Bayu. "Aku tidak bisa membayangkan menjalani semua ini tanpamu." "Aku juga," aku Bayu. "Kalian telah memberi arti baru pada hidupku, Siti. Sebelumnya aku hanya hidup untuk bekerja. Sekarang aku bekerja untuk hidup, untuk kehidupan yang kita bangun bersama." Mata mereka bertemu dalam keheningan malam, syarat dengan emosi yang belum terucapkan namun semakin sulit diabaikan. Perlahan tanpa kata-kata, wajah mereka mendekat, dan untuk pertama kalinya bibir mereka bertemu dalam ciuman lembut yang singkat namun penuh makna. Saat mereka berpisah, keduanya tersenyum malu, seperti remaja yang baru pertama kali merasakan cinta. "Aku sudah ingin melakukan itu sejak lama, aku Bayu." "Aku juga," balas Siti pelan, "tapi aku tidak yakin apakah kau merasakan hal yang sama."
Aku merasakan lebih dari yang kau kira, kata Bayu, menggenggam kedua tangan Siti. Tapi aku tidak ingin terburu-buru. Anak-anak adalah prioritas kita, dan aku ingin memastikan kita melakukan semuanya dengan benar. Kita sudah melakukannya dengan benar, kata Siti yakin, dan anak-anak bahagia. Mereka menyayangimu, Bayu, sama seperti aku. Kata-kata itu menghangatkan hati Bayu. Aku juga menyayangi kalian, lebih dari yang pernah kusangka mungkin. Malam itu menjadi titik balik dalam hubungan mereka. Tidak ada deklarasi cinta yang berlebihan, tidak ada janji-janji muluk, hanya pengakuan sederhana atas perasaan yang telah tumbuh secara alami seiring waktu. Mereka memutuskan untuk mengambil langkah perlahan, menghormati anak-anak, dan memastikan setiap keputusan diambil dengan pertimbangan matang. Tapi satu hal sudah pasti, mereka bukan lagi sekadar dua orang dewasa yang bekerja sama membesarkan anak. Mereka adalah keluarga dalam arti sebenarnya, terikat oleh kasih sayang, kepercayaan, dan komitmen untuk menghadapi apapun bersama-sama. Setahun telah berlalu sejak hari bersejarah itu, saat Bayu pertama kali bertemu Ratna dan Ranti di warung kecil. Pagi itu Bayu terbangun dengan perasaan penuh syukur. Ia berbaring sejenak, memandangi langit-langit kamarnya, merefleksikan betapa banyak yang telah berubah dalam hidupnya dalam waktu yang relatif singkat. Rumahnya yang dulu sunyi dan dingin, kini penuh kehangatan dan tawa. Karir yang dulu menjadi satu-satunya fokus hidupnya kini berbagi tempat dengan keluarga yang ia sayangi. Dan hatinya yang dulu kosong kini penuh dengan cinta yang tidak pernah ia bayangkan akan ia rasakan. Ia bangun dan mulai bersiap-siap, berusaha tidak membuat suara yang bisa membangunkan Siti yang masih tertidur lelap di kamar sebelah. Ya, mereka masih tidur di kamar terpisah, menjaga batas dan mengambil waktu untuk menumbuhkan hubungan mereka secara perlahan dan penuh penghargaan. Meski begitu, perasaan di antara mereka telah tumbuh menjadi cinta yang dalam dan matang, dibangun di atas fondasi saling menghormati dan kepercayaan. Bayu menyelinap ke dapur dan mulai menyiapkan sarapan spesial. Hari ini adalah hari perayaan dan ia ingin membuatnya istimewa bagi keluarga kecilnya. Ia mengeluarkan bahan-bahan yang telah ia siapkan diam-diam kemarin, telur, roti, keju, buah-buahan segar, dan bahan-bahan untuk pancake favorit anak-anak. Saat ia sedang mengaduk adonan pancake, ia mendengar langkah kaki kecil mendekat. "Ayah," suara Ratna terdengar dari ambang pintu dapur. "Ayah bangun pagi sekali." Bayu tersenyum melihat gadis kecil itu masih dengan piyama bergambar bintang-bintang dan rambut yang sedikit berantakan. "Selamat pagi, putri kecil." "Iya, ayah ingin menyiapkan kejutan untuk kalian." Mata Ratna melebar saat melihat semua persiapan di dapur. "Untuk apa semua ini?" "Kau tidak ingat hari apa ini?" tanya Bayu lembut. Ratna mengerutkan kening berpikir keras. Tiba-tiba matanya berbinar. "Oh, hari ini tepat setahun sejak ayah bertemu kami di warung." "Tepat sekali." Bayu mengangguk, terkesan dengan ingatan tajam Ratna. "Setahun yang lalu, hidup kita semua berubah selamanya." "Hari terbaik dalam hidupku," kata Ratna sungguh-sungguh, dengan kedewasaan yang selalu mengejutkan Bayu. "Bagi ayah juga," jawab Bayu, mengusap kepala Ratna dengan sayang. "Mau bantu ayah menyiapkan sarapan kejutan ini?" Ratna mengangguk bersemangat dan mulai membantu, dengan hati-hati menata buah-buahan di piring seperti yang diajarkan ibunya. Tidak lama kemudian, Ranti muncul dengan mata masih setengah mengantuk. "Aku mencium bau enak," gumamnya mengucek mata. "Selamat pagi, putri tidur," sapa Bayu mencium puncak kepala Ranti. "Tepat waktu untuk membantu kami." Ketiganya bekerja dalam harmoni yang nyaman, menyiapkan meja makan dengan hidangan lezat dan dekorasi sederhana. Ranti menambahkan sentuhan artistik dengan melipat serbet menjadi bentuk bunga, keterampilan yang ia pelajari dari video tutorial. "Ibu masih tidur?" tanya Ranti. "Iya, biarkan ibu istirahat sebentar lagi," jawab Bayu. Dia bekerja keras kemarin untuk menyelesaikan pesanan kue besar. Bisnis kue Siti telah berkembang pesat dalam setahun terakhir. Dari dapur rumah tangga, kini ia memiliki toko kecil di kawasan Kemang dengan 5 karyawan tetap. Semuanya ibu tunggal yang ia beri kesempatan kerja.
Kue-kuenya menjadi favorit di kalangan menengah atas Jakarta, bahkan beberapa selebriti menjadi pelanggan setianya. Siti berhasil melunasi pinjaman bisnis dari Bayu dalam waktu 6 bulan, membuktikan kemandirian yang selalu ia junjung tinggi. "Aku akan membangunkan ibu," kata Ratna setelah meja makan tertata sempurna. Tapi dengan lembut, Bayu tersenyum melihat kepedulian Ratna. Gadis kecil itu tetap menjadi yang lebih dewasa dan bertanggung jawab di antara si kembar, meski kini ia sudah jauh lebih terbuka dan ceria dibanding setahun lalu. Beberapa menit kemudian, Siti muncul dengan Ratna menggandeng tangannya, wajahnya berseri saat melihat kejutan yang menanti. "Selamat pagi," sapa Bayu menyerahkan secangkir teh hangat pada Siti. "Tidur nyenyak?" "Sangat," jawab Siti dengan senyum hangat. "Tapi kenapa kalian tidak membangunkanku lebih awal? Aku bisa membantu." "Ini kejutan untuk ibu juga," jelas Ranti bersemangat. "Hari ini tepat setahun sejak kita menjadi keluarga." Mata Siti berkaca-kaca mendengar kata-kata polos Ranti. "Setahun ya, rasanya seperti baru kemarin." "Setahun yang luar biasa," tambah Bayu, tatapannya penuh kasih saat bertemu mata Siti. Mereka menikmati sarapan dengan penuh kegembiraan, bernostalgia tentang hari-hari awal pertemuan mereka. Ranti, dengan gaya dramatisnya, menceritakan ulang bagaimana mereka ketakutan saat Bayu memergoki mereka mencuri makanan. Ratna menambahkan detail-detail yang Ranti lupakan, sementara Siti dan Bayu sesekali mengoreksi versi yang terlalu didramatisir. "Tapi seandainya kalian tidak mencuri hari itu," kata Bayu dengan senyum jahil, "kita mungkin tidak akan pernah bertemu." "Jadi, mencuri kadang-kadang baik?" tanya Ranti polos. "Tentu saja tidak," jawab Siti cepat. "Tapi kadang-kadang dari kesalahan bisa muncul hal baik jika kita jujur dan mau memperbaiki diri." "Dan hari ini," lanjut Bayu mengalihkan pembicaraan, "ayah punya kejutan untuk kalian semua." "Kejutan apa?" tanya ketiga perempuan itu bersamaan. "Nanti kalian akan tahu," jawab Bayu misterius. "Sekarang bersiap-siaplah, kita akan pergi ke suatu tempat." Anak-anak bergegas mandi dan berganti pakaian, sementara Siti membantu Bayu membereskan meja makan. "Kau penuh rahasia hari ini," komentar Siti mencuci piring di samping Bayu. "Aku ingin hari ini menjadi hari yang tak terlupakan," jawab Bayu. "Setiap hari bersamamu dan anak-anak adalah hari yang tak terlupakan bagiku," kata Siti tulus. Bayu menatapnya dengan penuh cinta. "Bagiku juga, dan aku ingin selamanya seperti itu." Ada sesuatu dalam nada suara Bayu yang membuat jantung Siti berdebar. Lebih kening, Pericis Pinats mengatakan bin Napadiap, setahun bersama telah mengajarinya bahwa Bayu selalu penuh kejutan, dan terkadang lebih baik membiarkan kejutan itu terungkap dengan sendirinya. Setelah semua siap, mereka berangkat dengan mobil Bayu. Anak-anak duduk di kursi belakang, bersemangat, namun bingung karena Bayu tidak memberitahu mereka tujuan perjalanan. "Kita mau kemana, Ayah?" tanya Ranti untuk kesekian kalinya. "Sabar, putri kecil," jawab Bayu, tersenyum melihat wajah penasaran Ranti dari kaca spion. "Sebentar lagi kita sampai." Mobil melaju melewati jalan-jalan Jakarta yang mulai ramai, kemudian berbelok ke kawasan yang tampak familiar bagi Siti dan anak-anak. "Ini kan jalan ke apartemen lama kita," kata Ratna, mengenali lingkungan sekitar. "Benar," jawab Bayu melirik sekilas ke arah Siti yang tampak bingung. Mereka berhenti di depan warung kecil tempat Bayu pertama kali bertemu Ratna dan Ranti. Warung itu masih ada, tidak banyak berubah dari setahun lalu. "Mengapa kita ke sini?" tanya Siti heran. "Karena disinilah semuanya bermula," jawab Bayu sederhana. "Ayo turun." Mereka memasuki warung kecil itu. Pemilik warung, seorang pria paruh baya, menyambut mereka dengan senyum ramah. "Pak Bayu," sapanya, mengenali Bayu yang pernah datang beberapa kali dalam setahun terakhir. "Dan ini pasti keluarga Bapak?" "Benar, Pak Hasan," jawab Bayu. "Ini Siti dan anak-anak kami, Ratna dan Ranti." "Ah, si kembar yang dulu hampir mencuri di warung saya," kata Pak Hasan dengan tawa ramah, membuat Ratna dan Ranti tersipu malu. "Lihat kalian sekarang tumbuh sehat dan cantik." "Maaf untuk waktu itu, Pak," kata Ratna sopan. "Tidak apa-apa, Nak," jawab Pak Hasan. "Kalau tidak ada kejadian itu, kalian tidak akan bertemu Pak Bayu, kan?"
Bayu mengantar keluarganya ke meja di sudut warung, tempat yang sama di mana ia duduk bersama Ratna dan Ranti setahun lalu, memberi mereka makanan dan mendengarkan cerita mereka untuk pertama kalinya. Di sini, kata Bayu, saat mereka semua duduk, tepat setahun lalu, dua anak kecil yang kelaparan mengubah hidupku selamanya. Dan di sini, tambah Ranti dengan dramatis, kami bertemu ayah, baru kami. Siti tersenyum haru, menggenggam tangan kedua putrinya. Tempat yang sederhana tapi sangat berarti bagi kita semua. Bayu memesan makanan yang sama, seperti yang ia belikan untuk Ratna dan Ranti setahun lalu. Nasi goreng, ayam goreng, dan susu, kotak. Mereka makan dengan penuh nostalgia mengenang hari pertama itu. Setelah ini, kata Bayu saat mereka selesai makan, ada satu tempat lagi yang ingin kita kunjungi. Mereka kembali ke mobil dan melanjutkan perjalanan. Kali ini Bayu mengarahkan mobil ke sebuah taman kota yang asri di Jakarta Selatan. Taman ini indah sekali, komentar Siti saat mereka memasuki area taman yang ditumbuhi pepohonan rindang dan bunga-bunga berwarna-warni. Dan ada danau kecil di tengahnya, tambah Bayu, menggandeng tangan Siti sementara anak-anak berlarian di depan mereka. Mereka berjalan santai, menyusuri jalan setapak yang melingkari danau. Beberapa keluarga lain tampak juga menikmati hari Minggu di taman, berpiknik, atau sekadar bersantai di bawah pohon. "Kemana anak-anak?" tanya Siti tiba-tiba, menyadari Ratna dan Ranti tidak lagi terlihat di depan mereka. "Mereka aman," jawab Bayu misterius. "Ayo ikut aku." Bayu menuntun Siti ke sebuah gazebo kecil di tepi danau. Saat mereka mendekat, Siti terkesiap melihat gazebo itu telah dihias dengan bunga-bunga segar dan pita-pita putih. Di tengahnya, Ratna dan Ranti berdiri dengan senyum lebar, masing-masing memegang sebuket bunga kecil. "Apa ini?" tanya Siti, matanya melebar tak percaya. "Siti," kata Bayu, berhenti di depan gazebo dan menggenggam kedua tangan Siti. "Setahun lalu takdir mempertemukan kita melalui dua malaikat kecil ini. Sejak itu, kita telah melalui banyak hal bersama, suka, duka, tantangan, dan kebahagiaan." Siti menatapnya dengan mata berkaca-kaca, mulai mengerti apa yang sedang terjadi. "Awalnya, kita dipersatukan oleh kepedulian terhadap anak-anak ini," lanjut Bayu, "tapi seiring waktu, sesuatu yang lebih dalam tumbuh di antara kita. Aku jatuh cinta padamu, Siti, pada kekuatanmu, kebaikanmu, dan semua yang menjadikanmu ibu luar biasa bagi anak-anak kita." "Bayu," bisik Siti, air mata mulai mengalir di pipinya. Bayu berlutut di hadapan Siti mengeluarkan kotak kecil dari sakunya. Di dalamnya sebuah cincin dengan batu safir kecil berkilau di bawah sinar matahari. "Siti Rahayu," kata Bayu dengan suara yang sedikit bergetar karena emosi. "Maukah kau melengkapi keluarga kita dan menjadi istriku? Maukah kau membangun masa depan bersamaku, membesarkan anak-anak kita bersama, dan mengizinkanku mencintaimu seumur hidupku?" Siti terisak bahagia, menutup mulutnya dengan tangan karena terkejut. Ratna dan Ranti mendekat, wajah mereka penuh harap. "Ibu," kata Ratna lembut, "katakan ya." "Ayah sudah menunggu lama untuk bertanya," tambah Ranti dengan senyum lebar. "Dia sangat gugup," Siti tertawa di antara tangisnya. "Kalian tahu tentang ini." Kedua anak itu mengangguk kompak. "Kami membantu ayah merencanakan semuanya," jawab Ratna bangga. Siti kembali menatap Bayu yang masih berlutut, menunggunya dengan sabar. "Ya," jawabnya akhirnya. "Tentu saja aku mau menjadi istrimu, Bayu." Bayu tersenyum lebar, menyematkan cincin di jari Siti, lalu berdiri dan memeluknya erat. Ratna dan Ranti bersorak gembira, melompat-lompat di sekitar mereka. "Kita akan jadi keluarga sungguhan," seru Ranti bersemangat. "Kita sudah menjadi keluarga sungguhan," koreksi Ratna bijak. "Sekarang hanya akan menjadi resmi." Bayu dan Siti tertawa mendengar dialog kedua anak itu. Mereka merentangkan tangan, mengajak anak-anak bergabung dalam pelukan keluarga. "Terima kasih," bisik Bayu pada Siti. "Terima kasih telah memberiku kesempatan untuk menjadi bagian dari hidup kalian." "Terima kasih kembali," balas Siti. Matanya memancarkan cinta yang dalam. "Untuk semua yang telah kau lakukan bagi kami."
Mereka menghabiskan sisa hari itu di taman, berpiknik dan bermain bersama, merayakan awal